Malam musim dingin yang pekat menyelimuti desa dengan kabut tebal yang dingin. Menelan deretan pohon bambu tua di ujung jalan. Di kamar kecil sebuah rumah tingkat satu beratap genteng berlumut. Suara ketukan keyboard yang teratur terdengar di tengah kesunyian. Seperti hitungan nasib yang diam-diam mencari jalan untuk bangkit. Wanita berusia awal 30 kerepuan itu duduk di sana. Bayangannya memanjang di dinding kapur yang menjulang. Tangan kurusnya mencengkeram erat. Sandaran kursi. Mata cekungnya menatap tajam ke layar komputer untuk melarikan diri dari sakit perut dan kesepian yang menggerogoti jiwanya. Sedikit yang tahu bahwa wanita yang sederhana dan rentan hari ini, hanya setengah tahun yang lalu adalah istri dari keluarga konglomerat yang terkenal. Apa yang terjadi di villa mewah itu? Sebuah pernikahan yang tampak sempurna. Seorang istri yang selalu sabar dan melayani dengan sepenuh hati. Mengapa harus berakhir dengan perpisahan? Yang kejam dan pahit hingga harus meninggalkan kampung halaman. Ada paradoks kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan miliaran uang. Dan ada kebenaran telanjang yang hanya terungkap ketika seseorang didorong ke titik terendah dari kehinaan. Selamat datang di sudut kecil kisah harian. Tempat kita duduk bersama. Melepaskan diri mengikuti narasi kehidupan yang paling jujur dan mendalam. Hidup seperti sungai. Ada saatnya jernih. Ada saatnya keruh. Mari kita bersama-sama mengungkap sisi tersembunyi takdir melalui setiap bab kisah yang penuh makna ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe, menyalakan lonceng notifikasi, dan meninggalkan komentar untuk berbagi perasaan Anda di bawah video ini agar kita bisa berjalan bersama dalam perjalanan emosional yang panjang di depan. Kisah yang penuh air mata dan harga diri itu dimulai pada suatu pagi berkabut ketika koper tua menggelinding untuk pertama kalinya meninggalkan kemewahan istana. Kota memasuki musim hujan dengan badai kelabu yang turun di jalan saat jam pulang kantor. Dari lantai 12 gedung kaca yang berkilauan. Orang-orang melihat ke bawah hanya ada antrean mobil dengan lampu rem merah menyala. Bergerak sedikit demi sedikit seperti sekumpulan semut raksasa yang sesak mencari jalan pulang. Namun di dapur seluas lebih dari 40 m² di villa terpencil di pinggir kota. Suasana begitu hening hingga terdengar jelas suara tetesan air yang mengembun di tutup panci presto impor dari Jerman. Sesekali mengeluarkan bunyi desisan. Tari berdiri di sana. Tangan kurusnya mencengkeram erat, tepi meja marmer utuh yang dingin. Di atas meja dapur. Dompet kulit kecil yang lusuh tergeletak. Tak bergerak di samping 3 lembar uang Rp20. 0000 dan beberapa koin receh. Itu semua yang tersisa setelah ia keluar dari pasar grosir pagi ini. Orang luar melihatnya pasti bilang nasibnya beruntung. Selangkah ke atas ketika menjadi istri seorang pria yang memiliki kekayaan bernilai 9 digit dolar AS. Namun ada kehinaan yang dilapisi emas dan sangkar emas. Meskipun bertabur permata, pada dasarnya tetaplah tempat penahanan harga diri. Sup kaldu hari ini agak hambar. Ya, suara berkuasa. Wanita parubaya itu terdengar dari meja makan panjang kayu walnut. Ibu Wina tidak melihat menantunya. Tangannya dengan santai menggunakan sapu tangan sutra untuk menyeka sudut bibirnya. Meskipun tidak ada noda minyak sedikit pun. Cara dia makan. Cara dia berjalan di rumah ini selalu memancarkan aura seseorang yang memegang kendali penuh. Tari menundukkan kepala. Suaranya pelan tapi mantap. Tanpa rasa takut seperti hari-hari pertama menjadi menantu. Melainkan kesabaran yang telah mengeras. Iya. Bu. Dokter bilang tekanan darah ayah akhir-akhir ini agak tinggi. Jadi saya sengaja mengurangi garamnya. Ibu Wina mendengus dingin. Gelang giok di pergelangan tangannya menyentuh tepi mangkuk porselen. Mengeluarkan suara klink yang tipis dan menusuk telinga. Banyak akal. Ayah mertuamu hidup sampai usia ini. Saya paling tahu bagaimana dia makan. Kamu tidak perlu bertindak lebih pintar dari pengurus rumah tangga. Ngomong-ngomong soal pengeluaran. Mana buku catatan belanja bulan ini berikan padaku? Tari mengulurkan tangan mengambil buku catatan kulit kecil yang diletakkan di rak bumbu. Lalu perlahan berjalan menyerahkannya ke ibu mertuanya. Ibu Wina mengenakan kacamata baca berbingkai emas.
membolak-balik setiap halaman dengan cermat seperti seorang auditor yang melacak aliran dana yang hilang dari sebuah konglomerat besar. Setiap ikat kangkung naik Rp2. Beli bo, karena badai. Setiap kilo iga babi dicatat rapi dengan tulisan tangan Tari yang rapi. Kamu beli ikan tahong di pasar mana sampai 150.000 per kilo? Kemarin saya pergi dengan teman-teman di perkumpulan sosial. Mereka bilang yang paling bagus saja. Cuma 120. Ibu Wina mendongak. Tatapan matanya tajam seperti pisau, mengiris langsung ke wajah kurus menantunya. Tari, dengar. Rumah ini memang kaya. Uang anak saya tidak kurang. Tapi bukan berarti orang lain bisa membelanjakannya sesukanya. Orang yang tidak punya latar belakang. Ketika menyentuh uang besar sangat mudah serakah. Saya bicara begini. Kamu mengertilah sendiri. Hinaan itu seperti api tak terlihat yang membakar wajah Tari hingga telinganya berdenging. 2 tahun terakhir, ia bekerja di divisi proyek keluarga mereka. Setiap hari sibuk dengan tumpukan dokumen, laporan hingga matanya cekung. Namun ia tidak pernah melihat satupun uang masuk ke rekening pribadinya. Setiap kali ia hendak bicara, Ibu Wina selalu mendahuluinya dengan lagu lama yang familiar. Seluruh perusahaan ini nanti milik suamimu. Milik anak-anakmu. Tidak akan kemana-mana. Makan 3 kali sehari semua makanan. Mewah. Tinggal di villa dengan sopir. Pakaian yang dipakai semua merek terkenal yang ibu belikan. Untuk apa lagi kamu butuh uang tunai? Atau mau kamu kirim ke keluarga? Kata keluarga selalu menjadi duri yang menusuk dada Tari. Orang tuanya di desa. Petani yang sepanjang hidupnya hanya tahu bau lumpur dan embun pagi. Tidak pernah meminta sepeser pun dari putrinya sejak ia menikah dengan orang kaya. Mereka bangga karena putrinya menikah dengan orang kota. Baik hati. Sukses. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali Tari ingin membelikan ayahnya sekotak susu atau ibunya baju hangat, ia harus diam-diam menggunakan sedikit uang tabungan dari masa lajangnya sebelum menikah. Dan uang itu, setelah 2 tahun dihemat, kini sudah menipis. Tepat saat suasana di ruang makan mengental seperti agar-agar. Suara mesin mobil yang berat dan bertenaga terparkir di halaman terdengar. Memecah kesunyian yang mencekik. Ardi pulang. Ia masuk ke rumah. Jasnya tergantung di tangan. Dasinya sudah dilonggarkan. Bau minuman keras mahal bercampur dengan bau parfum pria yang kuat memenuhi ruangan. Wajah Ardi memancarkan sedikit kelelahan. Tetapi penuh keangkuhan seorang yang baru saja menyelesaikan transaksi jutaan dolar di meja bar. Ardi sudah pulang. Nak, mengapa hari ini kamu menjamu mitra asing sampai larut malam? Ibu Wina segera mengubah ekspresinya. Senyum ramah seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya terpancar jelas di wajahnya yang penuh kerutan elegan. Mereka mabuk duluan. Jadi bubar lebih awal. Bu, kata Ardi lesu sambil duduk di kursi. Tidak melihat istrinya sekalipun. Hanya melonggarkan kancing kerah bajunya. Tari diam-diam berjalan mendekat. Mengulurkan tangan mengambil jas suaminya. Lalu menggantungnya dengan rapi di gantungan. Ia kembali ke dapur. Mengambilkan Ardi semangkuk sup penetralisir mabuk yang sudah dihangatkan sejak sore. Kamu minum sup sedikit agar perutmu tidak sakit. Ardi menerima sup. Menyeruputnya sekali lalu meletakkannya dengan keras di meja. Alisnya berkerut. Kenapa supnya akhir-akhir ini rasanya tidak enak? Hambar seperti air tawar. Ibu Wina mengambil kesempatan melirik Tari. Nah, saya sudah bilangkan. Istrimu akhir-akhir ini memikirkan apa? Memasak saja tidak becus. Uang belanja setiap bulan naik, tapi kualitas makanan menurun. Tari berdiri terpisah di antara ruang makan dan dapur seperti bayangan yang memudar. Tidak berhak bersuara. Ia menatap Ardi berharap menemukan sedikit pengertian, atau setidaknya sepatah kata dukungan dari orang yang disebut suaminya. Tapi tidak. Ardi hanya mendecak lelah. Sudahlah. Bu, saya sakit kepala sekali. Tari,
Nanti ke kamar ambilkan saya proposal proyek kota baru. Saya perlu melihatnya lagi sebelum tidur. Selesai bicara. Ia bangkit dan langsung naik ke atas. Langkah kakinya yang berat menginjak anak tangga kayu mahal. Larut malam. Ketika seluruh villa tenggelam dalam kesunyian mewah, Tari masuk ke kamar tidur. Ardi sudah selesai mandi. Sedang berbaring di tempat tidur, king size yang besar. Matanya terpaku pada layar tablet. Cahaya biru dari layar memantul di wajahnya yang tegas dan dingin, menciptakan kesan jarak yang menakutkan. 2 tahun tidur seranjang. Jumlah percakapan nyata mereka mungkin hanya bisa dihitung jari. Sebagian besar adalah perintah, pertanyaan basa-basi, atau hubungan intim yang singkat dan penuh kewajiban untuk memenuhi tujuan tertinggi keluarga ini, seorang cucu penerus marga. Tari duduk di tepi tempat tidur di seberangnya. Rambut panjangnya tergerai di bahu, menutupi sedikit bahunya yang kurus di balik gaun tidur sutra. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Ardi, kita bisa bicara sebentar. Ardi tidak mengalihkan pandangannya dari layar. Jarinya masih menggeser dengan cepat. Ada apa kalau soal minta uang untuk liburan dengan teman-teman lama? Saya beritahu duluan. Akhir-akhir ini saya sangat sibuk. Tidak bisa pergi kemana-mana. Bukan itu. Tari menautkan kedua tangannya. Ujung jarinya menekan erat kulitnya. Saya ingin bicara tentang pekerjaan saya di divisi proyek. Sejak menikah sampai sekarang sudah 2 tahun. Saya bekerja siang malam. Tapi saya tidak punya gaji tetap. Semua pengeluaran pribadi atau saat saya ingin membantu orang tua di desa. Saya tidak bisa mandiri. Saya ingin mendapatkan gaji yang pantas sesuai dengan kemampuan dan kerja keras saya. Gerakan Ardi terhenti. Ia perlahan meletakkan tabletnya di kasur. Lalu menoleh menatap istrinya. Itu bukan tatapan seorang suami kepada istrinya, melainkan tatapan seorang atasan yang melihat bawahan baru saja mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Ia tertawa. Tawa mengejeknya bergema. Di tengah ruangan yang sunyi. Gaji Tari. Apa kamu salah paham? Ardi duduk tegak, melipat tangan di dada. Kamu masuk ke rumah ini dengan tangan kosong. Pakaian yang kamu kenakan. Tempat tidur yang kamu tiduri. Vitamin yang kamu minum setiap hari. Semuanya dari uang. Siapa kamu bekerja untuk perusahaan keluarga saya? Sebenarnya kamu mengelola aset yang nantinya juga akan kamu nikati sebagian. Orang luar saja ingin posisi itu tidak bisa. Kamu bisa duduk di sana kok masih menuntut gaji seperti pegawai rendahan di luar sana. Tapi itu hasil kerja keras saya. Suara Tari tiba-tiba meninggi. Sebuah perlawanan langka setelah sekian lama berdiam diri. Saya bukan parasit. Saya bekerja. Saya berkontribusi untuk kesuksesan proyek-proyekmu. Mengapa saya tidak berhak menerima hasil yang pantas? Saya belanja saja harus menadahkan tangan meminta uang dari ibu setiap hari lalu dihinakan. Dihitung-hitung setiap Rp1.000. Apa kamu pernah mengerti perasaan seorang wanita yang tidak punya sepeser pun uang bebas di dompetnya? Betapa hinanya itu. Wajah Ardi mengeras. Matanya menunjukkan ketidaksabaran yang jelas. Ia bangkit. Berjalan ke depan Tari. Membungkuk. Jaraknya begitu dekat hingga Tari bisa mencium bau alkohol yang masih tersisa di napasnya. Hina Ardi menggertakkan gigi. Setiap kata keluar seperti batu dingin dilemparkan ke hati Tari. Kalau kamu merasa tinggal di villa, naik mobil dengan sopir, mengeluarkan uang tanpa perlu berpikir besok itu hina. Di luar sana ada jutaan gadis yang bersedia berjuang untuk dihina menggantikanmu. Jangan berdiri di depan saya dengan omong kosong harga diri palsu itu. Orang tuamu di desa miskin. Saya tidak sayang uang untuk memperbaiki atap rumah mereka. Membelikan televisi layar datar. Itu sudah lebih dari cukup kewajiban seorang menantu. Kamu mau menyalurkan berapa banyak uang lagi ke sana? Baru puas Tari menatap pria di depannya. Ternyata di lubuk hati Ardi dan ibunya, ia tidak pernah menjadi anggota sejati keluarga ini.
Ia hanyalah barang dagangan yang dibeli dengan harga murah. Seorang pekerja kelas atas yang dibayar dengan kemewahan palsu dari luar. Kebenaran telanjang itu terungkap tanpa sedikit pun disembunyikan. Tajam dan kejam. Menusuk langsung ke hati Tari yang sudah penuh luka. Ardi tidak peduli dengan ekspresi istrinya. Ia berbalik dan masuk ke ruang kerja samping. Meninggalkan sepatah kata dingin sebelum menutup pintu. Cepat tidur. Besok ada pertemuan bulanan keluarga dari pihak keluarga besar. Siapkan semuanya dengan baik. Jangan sampai ibu mengeluh lagi tentangmu. Saya lelah. Pintu kayu tertutup dengan bunyi klak yang tegas. Tari duduk diam di tempat tidur. Dua aliran air mata hangat yang selama ini tertahan kini mengalir pelan di pipinya. Jatuh ke selimut mahal tanpa suara. Kamar yang luas. Lengkap dengan fasilitas modern. Tiba-tiba terasa dingin seperti ruang es. Ia melihat keluar jendela, di mana tetesan air hujan masih memukul keras kaca tebal, menciptakan jejak air panjang yang kotor. Dalam kegelapan sama ruangan, di hatinya muncul perasaan aneh. Itu bukan lagi penderitaan atau kemarahan murni, melainkan kehampaan yang ekstrem. Sebuah kesadaran yang terlambat namun kuat. Ia menyadari jika terus menunduk dalam sangkar emas ini, harga yang harus dibayar bukan hanya masa mudanya, tetapi seluruh harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Jam pendulum di sudut ruang tamu berdentang perlahan menandakan pukul 7 malam. Suara berat dan teratur itu bergema di ruangan besar villa. Terdengar begitu kesepian hingga membuat hati pilu. Tari meletakkan mangkuk sup bambu terakhir di atas meja makan marmer putih. Asap mengepul, membawa aroma gurih daging dan wangi segar bunga bawang. Namun tampaknya tidak mampu menghangatkan suasana yang sudah lama dingin di keluarga ini. Ibu Wina duduk di kursi utama di sebelah kanan suaminya. Rambutnya disanggul tinggi dengan anggun, tanpa sehelai rambut pun yang terlepas. Ia tidak terburu-buru mengambil sumpit, melainkan dengan santai mengamati satu persatu hidangan di meja piring udang faname saus keemasan, salmon bakar saus markisa, dan semangkuk sup bambu. Setiap hidangan ditata dengan rumit seperti di restoran bintang 5. Namun wajah ibu mertuanya tetap datar tanpa sedikit pun ria kepuasan. Ardi akhir-akhir ini sering menjamu tamu. Badannya jadi kurus. Ibu Wina memulai percakapan. Nadanya santai namun mengandung sindiran tersembunyi. Istri di rumah mengurus apa sampai suami pulang pagi pulang malam. Meja makan keluarga selalu sepi. Pria di luar berjuang mencari nafkah 1001 pekerjaan. Jika rumah hangat, dapur berasap, barulah mereka mau pulang. Tari menundukkan kepala. Kedua tangannya terjalin erat di bawah meja. Ia sudah terbiasa dengan gaya bicara seperti ini. Di mata Ibu Wina, Ardi mabuk sampai larut malam adalah kesalahannya karena tidak bisa menahan suami. Ardi kelelahan karena ia tidak tahu cara merawat. Ketidakadilan itu seperti batu besar yang menimpa dada Tari setiap hari. Terkadang membuatnya sesak napas hingga ingin pingsan. Ayah mertua Tari, Bapak Budi Berdehampelan, membalik-balik koran ekonomi di tangannya lalu meletakkannya ke samping. Ia adalah pria yang sedikit bicara. Sepanjang hidupnya berdiri di balik kemegahan transaksi besar. Namun diamnya, ia tidak pernah berarti toleransi. Itu adalah diamnya seorang yang selalu memperhitungkan untung rugi dan menganggap masalah remeh-temeh keluarga sebagai urusan wanita. Tidak pantas ia pikirkan. Ayo makan, Bu. Soal pekerjaan Ardi. Saya tahu. Akhir-akhir ini proyek Timur sedang dikebut, kata Bapak Budi. Suaranya berat dan serak. Ibu Wina belum mau berhenti. Ia menoleh menatap Tari. Matanya berhenti pada tas tangan imitasi yang diletakkan. Tari sementara di bangku kecil dekat pintu keluar. Siang tadi saya membereskan gudang. Ada beberapa kardus tua. Tari, apa kamu mengumpulkan pakaian? Barang-barang bekas untuk dikirim ke desa lagi? Tari terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Iya, Bu.
Itu beberapa baju bekas yang diminta sepupu saya di desa untuk kerja pabrik. Semuanya barang yang tidak saya pakai lagi. Daripada dibuang. Bu, dibuang apa yang dibuang? Ibu Wina memotong. Suaranya tiba-tiba menajam. Rumah ini rumah orang terpandang. Yang datang dan pergi semua mitra besar. Kamu mengumpulkan barang-barang kompang-camping itu di rumah. Kalau ada yang melihat nanti mereka menertawakan. Bilang keluarga konglomerat, tapi seperti gudang barang bekas. Dan saya beritahu. Akhir-akhir ini kamu sering sekali mengirim barang ke desa. Uang dan harta di rumah ini memang banyak. Tapi bukan tambang terbuka untuk kamu keruk dan bawa ke keluarga. Ibu saja tidak pernah mengambil sepeser pun uang dari rumah ini untuk dikirim ke desa. Tari mendongak. Kedua matanya merah karena kemarahan yang tertahan selama ini membuat suaranya bergetar. Semua yang saya kirim itu barang pribadi saya dari sebelum menikah. Orang tua saya di desa memang miskin tapi punya harga diri. Tidak pernah meminta sepeser pun dari Ardi. Sudah Ibu Wina. Membanting sumpitnya ke piring porselen dengan suara klak yang memekakkan telinga. Jangan berdiri di situ membantah saya. Kalau bukan dari uang rumah ini. Dari mana kamu dapat uang? 2 tahun ini kamu tinggal di rumah ini. Makan di rumah ini. Bekerja untuk perusahaan rumah ini. Tapi gaji siapa yang membayar? Bukankah anak saya yang menanggung semua kebutuhanmu dari kepala sampai kaki? Bahkan uang belanja setiap hari pun saya berikan langsung. Bicara soal uang. Belanja. Buku catatan kemarin saya lihat. Mengapa uang beli ginseng untuk ayah mertuamu selisih 200.000 rupiah dari bulan lalu? Jelaskan. Tari merasakan tenggorokannya pahit. Tersumbat seperti ada duri tajam yang mengoyak. Uang belanja setiap pagi yang diberikan ibu mertuanya. Ia harus membolak-balik tidak tahu berapa kali. Setiap batang kangkung. Setiap potong tahu. Ia tawar. Bersusah payah menawar setiap rupiah dengan para penjual di pasar grosir agar tidak melewati batas pelit yang ditetapkan Ibu Wina. Namun kini ia malah diadili seperti seorang penipu. Seorang serakah kecil di tengah makan malam. Kontras antara kemegahan villa dan penderitaan jiwa Tari tidak pernah sejelas ini. Ia menoleh ke ayah mertuanya. Bapak Budi masih tenang makan. Seolah-olah kata-kata hinaan yang istrinya lontarkan kepada menantunya hanyalah angin lalu. Sikap acuh tak acuh Bapak Budi seperti persetujuan diam-diam. Sebuah cap untuk status Tari. Sebagai parasit. Tepat saat itu. Terdengar bunyi klik pintu. Ardi masuk ke ruang makan. Wajahnya pucat pasi. Bahunya sedikit merosot setelah seharian sibuk dengan rapat dan tekanan pasar saham. Melihat suasana tegang di ruangan. Ia mengerutkan kening. Dengan lelah melemparkan tas kerjanya ke sofa. Ada apa lagi? Bu, saya baru masuk rumah sudah ribut. Ardi menggerutu sambil duduk di kursi kosong di samping Tari. Ibu Wina segera melunakkan suaranya. Namun, kata-katanya masih penuh nada menyerang. Ada apa lagi? Saya cuma bertanya beberapa hal kepada istrimu tentang uang belanja bulan ini yang agak mencurigakan. Tapi dia malah marah-marah bilang kita menghina orang tuanya di desa. Kamu lihat sendiri. Menantu orang lain tahu diri. Tahu menghormati yang lebih tua. Sementara istrimu sedikit-sedikit mengungkit kemiskinan. Harga diri palsu untuk membela diri. Ardi menoleh menatap Tari. Matanya tidak ada sedikit pun kehangatan. Hanya ada rasa bosan dan kesal yang sangat mendalam dari seorang pria yang tidak ingin menambah masalah ketika pulang ke rumah. Ia melihat tetesan air mata yang masih ada di bulu mata istrinya. Namun alih-alih sentuhan tangan yang menenangkan, ia malah menghela napas panjang. Tari, kamu lagi-lagi mencari masalah. Kan suara Ardi merendah penuh peringatan. Ibu bicara. Ya kamu dengarkan saja. Hanya beberapa rupiah uang belanja saja sampai ibu harus pusing memikirkannya. Kamu tahu berapa banyak pekerjaan yang harus saya tangani di luar setiap hari? Angka-angka yang harus saya hadapi. Jangan membuat saya tambah pusing lagi. Ardi,
Kamu juga berpikir saya orang yang mencuri uangmu untuk dibawa ke desa Tari. Menatap langsung ke mata suaminya. Suaranya tercekat. Harapan terakhir di hatinya pecah menjadi serpihan. Saya bekerja di divisi proyek. 2 tahun ini saya telah membantu perusahaan menyelesaikan banyak berkas hukum. Banyak laporan keuangan. Jika dihitung dengan jujur seperti seorang pekerja, uang yang saya hasilkan lebih dari cukup untuk menafkahi diri sendiri dan membalas budi orang tua. Mengapa kalian selalu melihat saya seperti seorang penggali harta? Ardi bangkit berdiri. Kursi kayu walnut bergeser ke belakang, menimbulkan suara gesekan yang menusuk telinga di lantai. Wajahnya berubah marah. Ego seorang atasan. Tersinggung. Hentikan omongan itu, Ardi menunjuk Tari. Tidak lagi bisa menjaga sikap elegan biasanya. Siapa yang memberimu hak untuk berdiri di sini menuntut hal yang setara? Saya ingatkan lagi. Jika bukan karena status menantu di rumah ini, kamu di luar sana merangkak seumur hidup pun tidak akan pernah menyentuh proyek-proyek besar seperti itu. Kamu diberi kesempatan belajar. Diberi posisi tinggi. Dipanggil nyonya. Itu sudah harga yang kamu dapatkan. Jangan berdiri di sini meminta uang tunai seperti pekerja rendahan. Uang saya. Uang keluarga saya. Bukan untuk kamu bagikan kepada keluarga miskinmu di desa. Setiap kata Ardi seperti palu yang memukul harga diri Tari. Ternyata cinta yang 2 tahun lalu ia janjikan dengan sumpah setia saat menikah hanyalah sandiwara kosong. Ketika ia melangkah melewati gerbang kemewahan ini, ia telah menjual sendiri haknya untuk menjadi manusia merdeka. Di mata Ardi, ia adalah properti. Seseorang yang berhutang budi dan harus mengabdi seumur hidup tanpa hak untuk menuntut martabat sebagai manusia. Ibu Wina duduk di sampingnya menyeringai tipis. Tangannya dengan santai mengambil sepotong daging salmon ke dalam mangkuk Bapak Budi. Kemenangan terpancar jelas di wajah wanita kaya namun picik itu. Ia berhasil mengubah anaknya menjadi senjata paling tajam untuk menghukum keras kepala menantunya. Tari tidak menangis lagi. Air matanya seakan sudah kering, digantikan oleh rasa dingin yang mengerikan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia berdiri diam di tengah ruang makan, menatap ketiga orang yang duduk di sana. Mereka yang mengenakan pakaian mewah, mengucapkan kata-kata bijak. Namun jiwanya busuk oleh kesombongan uang. Ia menyadari bahwa kesabarannya selama 2 tahun ini bukanlah kemurahan hati melainkan pengecut yang memupuk kejahatan agar semakin merajalela. Saya sudah kenyang, kata Tari. Suaranya tiba-tiba tenang. Dengan aneh. Tidak lagi bergetar. Tidak ada lagi permohonan. Ia berbalik. Perlahan keluar dari ruang makan. Meninggalkan di belakangnya omelan, Ibu Wina dan decakan kesal Ardi. Ia melangkah ke kamar tidur. Menyalakan lampu meja kecil berwarna kuning redup. Kamar yang luas tiba-tiba terasa sesak seperti kuburan. Tari berjalan ke meja rias. Membuka laci kecil paling bawah. Di sana ia menyembunyikan kotak besi tua dari masa kuliahnya. Di dalam kotak tidak ada perhiasan emas yang diberikan keluarga suaminya. Hanya beberapa buku catatan lama. Sebuah kartu bank yang sudah lama tidak ada transaksi. Dan foto keluarga yang menunjukkan orang tuanya tersenyum cerah di teras rumah gubuk tua di desa. Tari mengangkat kartu bank. Jarinya mengelus lembut permukaan plastik yang sudah agak pudar. Ini adalah rekening pribadinya. Tempat menyimpan sedikit uang terakhir dari masa ia masih menjadi guru les. Kerja paruh waktu saat kuliah. Ia membuka ponselnya. Masuk ke aplikasi bank. Angka yang tertera di layar hanya kurang dari 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Harga kebebasannya saat ini hanya sebanding dengan sudut kecil tas tangan yang Ibu Wina gunakan. Perasaan pahit muncul. Tapi setelah itu adalah tekad yang belum pernah ada. Tari duduk di meja. Menyalakan komputer pribadinya. Ia tidak lagi masuk ke sistem data perusahaan keluarga suaminya. Ia mengetikkan lowongan kerja penerjemah lepas di bilah pencarian. Cahaya dari layar komputer memantul di matanya yang teguh. Ia tahu jalan di depan akan sangat sulit.
Ia harus bekerja diam-diam di larut malam ketika Ardi sudah tidur pulas. Ia harus mengumpulkan setiap rupiah sedikit demi sedikit dengan susah payah. Tapi lebih baik begitu. Lebih baik makan nasi dingin dengan garam, dan bisa mengangkat kepala. Daripada duduk di tumpukan emas tapi harus hidup seperti anjing peliharaan penurut menunggu makanan dibagikan. Langkah kaki berat. Ardi terdengar di koridor. Suara pegangan pintu sedikit bergetar. Tari dengan cepat memindahkan tab layar ke halaman berita umum. Jantungnya berdebar kencang di dada yang hampa. Suara klik pintu tertutup dengan tegas. Ardi masuk ke kamar. Udara pengap. Bau minuman keras mahal dan asap rokok dari pertemuan bisnis yang berlangsung dari sore hingga larut malam kembali memenuhi ruangan. Ia tidak melihat istrinya. Melepas arloji mahal. Melemparkannya ke meja rias menimbulkan bunyi buk. Lalu menjatuhkan diri ke kursi kulit mewah di sudut ruangan. Tari diam-diam menutup tab pencarian pekerjaan di komputer. Melipat layar perlahan untuk menghindari suara. Ia berdiri. Berjalan ke lemari. Mengambilkan Ardi pakaian tidur bersih. Lalu meletakkannya perlahan di sandaran kursi. 2 tahun ini. Rangkaian gerakan ini sudah menjadi instingnya. Teliti. Diam. Dan tidak menuntut balasan. Tapi hari ini, di saku baju di rumahnya ada sesuatu yang lebih berat daripada uang belanja pahit kemarin. Itu adalah surat janji temu pemeriksaan kesehatan dari Pusat Bantuan Reproduksi Internasional yang diam-diam ia daftarkan minggu lalu. 2 tahun menikah. Perut Tari masih rata seperti kertas putih. Di keluarga di mana kursi ahli waris selalu menjadi incaran ratusan mata di garis keturunan. Keheningan perut itu adalah sebuah dosa. Awalnya adalah teguran samar ibu, mertuanya. Kemudian adalah obat-obatan Tiongkok hitam pekat dan pahit yang Ibu Wina paksa ia minum setiap pagi. Dan akhirnya adalah tatapan dingin. Menganggapnya seperti senapan tanpa peluru. Tari menarik napas dalam-dalam. Mengumpulkan keberanian berjalan mendekat ke Ardi. Ia mengeluarkan amplop putih dari saku bajunya. Meletakkannya perlahan di atas meja kopi kaca tepat di depan mata Ardi. Ardi, akhir pekan ini kamu luangkan sedikit waktu. Ikut saya ke pusat ini. Ya, dokter bilang kedua pasangan harus diperiksa menyeluruh agar hasilnya akurat. Ardi sedikit membuka mata. Melirik amplop dengan logo rumah sakit bersalin tercetak di sana. Alisnya yang tebal segera berkerut. Wajahnya memancarkan ekspresi ketidaknyamanan yang ekstrem. Ia tidak menyentuh amplop itu. Hanya mendorongnya sedikit menjauh dengan ujung jari, seolah melihat sesuatu yang kotor. Kamu lagi-lagi membuat masalah. Apa? Suara Ardi serak karena alkohol dan kekesalan. Saya sudah bilang berapa kali. Pekerjaan saya akhir-akhir ini menumpuk. Waktu tidur saja tidak ada. Mana sempat mengurus hal-hal tidak penting seperti ini. Ini bukan hal tidak penting. Ardi. Tari dengan sabar menjelaskan. Suaranya dalam dan berusaha agar tidak bergetar. Sudah 2 tahun kita belum punya anak. Ibu setiap hari bicara terus-menerus. Tekanan di rumah terlalu besar. Saya sungguh tidak tahan lagi. Kita periksa. Kalau ada masalah ya kita obati bersama. Ilmu kedokteran sekarang sudah canggih sekali. Mengobati apa? Ardi tiba-tiba bangkit duduk. Suaranya meninggi. Memotong ucapan istrinya dengan kasar. Ia menunjuk dadanya. Matanya penuh kesombongan seorang yang tidak pernah tahu arti kegagalan. Kamu lihat saya. Apa saya terlihat seperti orang sakit? Seminggu saya main tenis 3 kali. Minum 4 kali pun masih bisa pulang sendiri. Badan sehat seperti atlet. Keluarga. Saya 3 generasi cuma punya 1 anak laki-laki. Dari kakek sampai ayah saya. Semua melahirkan anak dengan mudah. Tidak ada masalah genetik itu. Kalau ada masalah, justru kamu yang bermasalah. Penegasan Ardi yang dingin itu seperti vonis tak berdasar yang dilemparkan langsung ke wajah Tari. Ia berdiri terpaku menatap suaminya. Dadanya naik turun karena kemarahan yang meluap hingga tersumbat di tenggorokan. Sifat otoriter beracun pria ini telah mencapai tingkat yang patologis.
Ego seorang yang punya uang dan kekuasaan berasumsi bahwa ia sempurna dalam segala hal. Bahkan secara biologis. Ardi, kamu tidak bisa seotoriter itu. Tari terisak. Kedua matanya memerah. Anak adalah milik kalian berdua. Medis sudah membuktikan kemandulan bisa disebabkan oleh istri maupun suami. Melakukan pemeriksaan adalah tanggung jawab minimal seorang pria. Tanggung jawab. Ardi bangkit berdiri. Berjalan mendekat ke Tari. Sosoknya yang tinggi besar menyelimuti tubuh kurus Tari. Menciptakan tekanan mental yang mencekik. Ia menyeringai tipis. Melemparkan amplop putih ke tempat sampah di bawah meja kerja tanpa berpikir sedetik pun. Saya beritahu kamu. Tanggung jawab saya adalah mencari uang untuk menghidupi rumah ini. Menjaga agar perusahaan ini tidak goyah di pasar. Sedangkan tanggung jawab melahirkan anak adalah milikmu. Keluarga saya membawamu ke sini. Memberimu status kemuliaan. Bukan untuk kamu. Duduk di sana lalu menyalahkan suami. Kalau mau periksa ya periksa sendiri. Jangan libatkan saya ke klinik-klinik tidak penting itu. Selesai bicara. Ardi berbalik dan langsung masuk ke kamar mandi. Suara air yang mengalir deras bergema di balik pintu kaca yang tertutup seperti tanda berakhirnya percakapan. Tari berdiri terpaku di tengah ruangan. Ia menatap lekat tempat sampah. Di mana sudut amplop putih yang berisi sedikit harapan terakhirnya tergeletak-tak, bergerak di sudut tersembunyi. Rasa pahit menyebar ke setiap sel tubuhnya. Pria yang pernah ia cintai. Pria yang pernah berjanji akan melindunginya dari badai kehidupan. Kini justru menjadi badai paling kejam. Siap menginjak-injak harga dirinya demi menjaga gengsi palsunya. Pagi berikutnya, villa itu kembali memulai hari baru dengan kesunyian yang mencekam. Ardi sudah berangkat dari subuh untuk perjalanan dinas mendadak keluar kota. Di ruang makan, Ibu Wina dengan santai sedang minum teh herbal. Di sampingnya ada semangkuk ramuan Tiongkok hitam pekat. Mengeluarkan bau tajam yang tidak enak. Melihat Tari turun dari tangga, Ibu Wina tidak mendongak. Hanya mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Minum itu. Dukun di daerah Semarang bilang ramuan ini sangat bagus. Orang-orang minum 3 bulan langsung ada kabar gembira. Kamu minumnya teratur. Jangan bolong-bolong. Tari menatap semangkuk ramuan. Perutnya tanpa sadar bergejolak mual. 2 tahun. Ini. Ia sudah menelan berapa liter cairan pahit itu ke perutnya. Hanya untuk mendapatkan sakit maag setiap malam dan penambahan berat badan yang tidak terkontrol karena retensi air. Ia berjalan ke meja namun tidak mengambil ramuan itu. Melainkan perlahan duduk di kursi seberangnya. Bu. Saya ingin bicara dengan ibu tentang ini. Tari berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Minggu lalu saya sudah pergi periksa kesehatan umum di rumah sakit internasional. Ini hasilnya. Ia mengeluarkan setumpuk berkas medis tipis dari tasnya lalu mendorongnya ke arah ibu mertuanya. Berkas ini harus ia sembunyikan rapat-rapat di bagasi motor tua yang ia titipkan di tempat parkir di pinggir kota. Tidak berani membawanya langsung ke rumah. Ibu Wina melirik setumpuk berkas. Alisnya sedikit terangkat, namun tidak mau repot-repot membukanya. Ia menyeruput teh. Nadanya tetap angkuh seperti biasa. Hasilnya ada artinya apa yang penting. Perutmu masih kosong. Orang bilang pohon mandul tidak berbuah. Wanita mandul tidak punya anak. Rumah ini tidak kekurangan uang untuk membeli kertas-kertas sertifikatmu ini. Saya hanya ingin tahu kapan saya punya cucu untuk digendong. Bu. Hasilnya jelas tertulis bahwa semua indeks kesuburan saya benar-benar normal. Tidak ada penyakit apapun. Tari menekankan setiap kata. Tatapannya jujur menatap langsung ke mata ibu mertuanya. Tidak ada lagi penghindaran. Seperti sebelumnya. Dokter bilang kemandulan bisa disebabkan oleh banyak faktor dari kedua belah pihak. Saya rasa ibu harus menyarankan Ardi untuk periksa bersama saya. Plak suara telapak tangan Ibu Wina membanting keras ke meja membuat mangkuk ramuan Tiongkok bergoyang. Beberapa tetes air hitam pekat muncrat keluar. Mengotori meja putih bersih. Wajah ibu mertua yang kaya mendadak mengerut marah.
Kerutan semakin dalam di balik lapisan foundation mahal. Kamu diam, Ibu Wina bangkit berdiri. Menunjuk langsung ke Tari. Suaranya bergetar karena kemarahan. Kamu berani bilang anak saya bermasalah? Dia itu orang hebat. Dari kecil sampai besar tidak pernah sakit. Berapa banyak gadis yang antre ingin melahirkan anaknya saja tidak bisa. Kamu itu orang desa. Bisa masuk ke sini itu berkah 3 generasi keluargamu. Sekarang tidak bisa melahirkan malah menyalahkan suami. Menodai kehormatan keluarga suami. Saya beritahu kamu. Wanita lancang sepertimu ini kalau bukan karena Ardi kasihan, sudah lama saya usir dari rumah. Setiap kata cacian kejam, Ibu Wina mengungkap kebenaran pahit. Di rumah ini, suara sains, kebenaran medis tidak bernilai. Di hadapan apa yang disebut kehormatan keluarga dan kesombongan uang, mereka tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh kambing hitam untuk menyalahkan hal-hal yang tidak sesuai harapan. Dan Tari adalah kambing hitam paling sempurna yang telah mereka pilih. Tari bangkit berdiri. Ia tidak membantah. Tidak menangis. Hinaan hari ini, ditambah dengan kekejaman Ardi, tadi malam telah menciptakan transformasi kualitatif dalam jiwanya. Rasa takut yang selama ini ada tiba-tiba lenyap. Digantikan oleh rasa jijik yang ekstrem terhadap orang-orang yang berdiri di puncak materi. Namun jiwanya miskin dan busuk. Ia perlahan mengumpulkan berkas medis di meja. Menyimpannya rapi di tasnya. Ia menatap ramuan Tiongkok yang semakin dingin lalu menatap langsung ke wajah ibu mertuanya yang merah padam karena marah. Saya permisi ke kamar untuk bersiap-siap berangkat kerja, kata Tari. Suaranya dingin dan mantap hingga menyeramkan. Ia melangkah naik ke atas. Setiap langkahnya lebih mantap dari sebelumnya. Hasil pemeriksaan kesehatan yang normal itu bukan hanya selembar kertas medis. Bagi Tari saat ini, itu adalah jimat yang membantunya mendapatkan kembali seluruh harga diri yang telah diinjak-injak selama 2 tahun ini. Ia tahu ia tidak salah. Ia tahu ia sepenuhnya berhak merasa bangga sebagai wanita seutuhnya. Pernikahan ini, dari pelabuhan yang menjanjikan, kini telah resmi menjadi medan perang di mana ia terpaksa mencari jalan mundur untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Memasuki kamar tidur, Tari menyalakan komputer. Melihat kotak masuk email pribadinya. Sebuah notifikasi baru muncul. Proyek penerjemahan lepas pertamanya telah diterima. Bayaran memang kecil, tapi itu hasil kerja keras tangannya sendiri. Tari tersenyum tipis. Senyum yang sekilas namun mengandung awal dari rencana perpisahan diam-diam. Bulan ketiga penanggalan Jawa. Langit di Jawa Barat beralih ke hari-hari yang lembab. Udara kental dengan bau uap air dan bau dupa dari tempat-tempat ibadah. Hari ini adalah hari peresmian Balai Pertemuan Leluhur Keluarga Suami Tari. Sebuah proyek yang dimulai 2 tahun lalu. Menelan puluhan miliar rupiah dari sumbangan Ardi dan Bapak Budi. Sejak pagi buta, jalan aspal menuju area Balai Pertemuan Leluhur di desa sudah dipadati mobil-mobil mewah, berplat nomor kota yang berjejer rapat di samping deretan pohon bambu tua. Tari dengan kebaya sutra hijau lumut klasik. Rambut disanggul rapi di belakang kepala. Sedang berdiri di dapur pelengkap di belakang balai pertemuan utama. Keringat membasahi kedua pelipisnya. Membuat beberapa helai rambut menempel. Namun ia tidak punya waktu untuk menyekanya. Lebih dari 30 hidangan mewah. Dari abalon rebus jamur hingga lobster panggang. Semuanya ia awasi sendiri mulai dari daftar bahan hingga penataan oleh tim catering. Sebagai menantu tertua dari garis keturunan utama, Tari memahami bahwa setiap piring makanan yang disajikan bukan hanya sekadar makanan, melainkan wajah, wibawa yang ingin dipamerkan oleh ibu dan ayah mertuanya di hadapan seluruh keluarga besar. Tari hidangan untuk sesepuh di ruang tengah kurang 1 piring jiaozi. Lihat bagaimana caranya segera ditambahkan. Nak, suara Ibu Wina lantang terdengar dari rumah utama. Ibu Wina hari ini mengenakan kebaya beludru merah berbordir burung phoenix dengan benang emas. Kalung emas besar melingkar di lehernya.
Tangannya dengan ramah menyambut para bibi dan paman jauh. Senyum di bibirnya cerah seperti bunga mekar. Namun tatapannya saat melirik ke dapur pelengkap. Tempat tari sedang sibuk. Segera mendingin. 2 tahun terakhir. Sejak pertengkaran tentang berkas medis. Hubungan antara Tari dan ibu mertuanya telah jatuh ke dalam kondisi perang dingin yang menakutkan. Ia diam-diam menjalankan semua tugasnya. Sementara Ibu Wina tidak melewatkan setiap kesempatan untuk mengisolasinya dari acara-acara penting. Tari membawa piring jiaozi dengan cekatan. Melewati kerumunan sanak saudara yang sedang mengobrol di halaman. Suara tawa. Suara candaan di antara gelas-gelas minuman keras mahal terdengar ramai. Di tengah kemegahan itu, Tari merasa seperti orang luar. Seorang pekerja yang menyamar menjadi nyonya terhormat untuk mempercantik citra keluarga mereka yang sempurna. Wah, Ibu Wina hari ini paling bangga di antara keluarga. Ya, balai pertemuan leluhur sebesar ini. Seluruh wilayah ini tidak ada yang bisa menandingi Ibu Anissa. Seorang wanita dengan wajah tajam dan mulut lebar. Baru saja menggigit kuaci sambil berseru ketika melihat Ibu Wina mendekat. Ibu Wina dengan cekatan menjawab. Tangannya merapikan lipatan kebaya. Ah, tidak kok, Bu. Anak saya Ardi bilang uang sebanyak apapun yang ia hasilkan adalah berkah dari leluhur. Jadi harus membangun balai pertemuan yang layak agar para leluhur punya tempat bersemayam. Dan anak cucu punya tempat untuk pulang. Begitulah yang namanya keluarga yang diberkahi. Ibu Anissa mendecak. Tatapannya tiba-tiba berputar, lalu berhenti pada sosok kurus Tari yang sedang meletakkan piring jiaozi di meja persembahan pelengkap. Suaranya tiba-tiba merendah namun penuh maksud. Cukup untuk didengar oleh meja-meja di sekitarnya. Tapi Ibu Wina, saya jujur saja. Ya, keluarga kaya raya. Uang melimpah ruah. Tapi kalau tidak ada anak untuk meneruskan garis keturunan, nanti harta itu juga akan jatuh ke tangan orang luar. Ardi anakmu begitu hebat. Satu-satunya penerus utama. Tapi, sudah 2 tahun menikah perutnya masih diam saja. Atau, senyum di wajah Ibu Wina mengeras lalu padam. Gengsi seorang wanita yang selalu ingin menjadi yang paling sempurna. Paling kaya di hadapan kerabatnya. Terpukul telak oleh pertanyaan yang tidak menguntungkan itu. Ia merasa puluhan mata di sekitarnya tertuju padanya. Ada yang simpati, namun sebagian besar adalah tatapan ingin tahu. Puas dari orang-orang yang lebih miskin yang selalu mencari cacat dalam kehidupan orang kaya. Bibi bicara apa sih, anak-anak kami akhir-akhir ini sibuk sekali dengan pekerjaan. Ibu Wina berusaha menyelamatkan diri dengan penjelasan yang canggung. Sibuk apapun. Wanita yang tidak bisa melahirkan itu kesalahan terbesar. Tambah seorang bibi lain yang duduk di sebelahnya. Nadanya terdengar seperti mengajari. Lihat menantu Pak Bayu dari marga ketiga itu. Asalnya dari keluarga guru miskin saja. Tapi setelah menikah setahun langsung melahirkan sepasang anak laki-laki kembar yang lucu. Keluarga itu sekarang di mana-mana dihormati. Tapi keluarga kaya raya, tanpa penerus itu mati pun jadi sia-sia. Uang tidak bisa dibawa mati. Kata-kata perbandingan. Bisik-bisik gosip mulai menyebar seperti tumpahan minyak dari satu meja ke meja lain. Tari berdiri diam di sudut tiang tempat ibadah pelengkap. Setiap kata kejam dari kerabatnya seperti pisau berkarat yang mengiris dagingnya. Ia menoleh ke arah Ardi. Ardi sedang duduk di meja utama bersama para sesepuh. Tangannya memegang gelas minuman keras. Wajahnya merah padam karena alkohol. Ia mendengar semua gosip itu. Namun alih-alih berdiri membela istrinya, alih-alih mengatakan sesuatu untuk meringankan beban Tari, Ardi malah menunduk. Terus menghabiskan minuman keras di tangannya dengan ekspresi kesal dan malu yang jelas terpancar di dahinya yang berkerut. Ia malu memiliki istri yang tidak bisa melahirkan di hadapan keluarganya. Bapak Budi yang duduk di sampingnya. Wajahnya yang tua mengeras seperti batu. Ia membanting gelas minuman keras ke meja. Suara benturan itu membuat meja makan segera hening.
Ia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada kerabatnya. Hanya menatap Tari dengan pandangan dingin yang penuh kekecewaan dan kemarahan. Tatapan itu seperti vonis mati bagi posisinya di keluarga itu. Upacara peresmian berakhir dalam suasana kebingungan tak terlihat. Dari keluarga garis keturunan utama. Di perjalanan pulang dengan mobil mewah ke kota malam itu. Suasana di dalam kabin yang sempit hening mencekik. Ardi mengemudi dengan kecepatan tinggi. Jejak, cahaya, lampu jalan yang memantul melalui jendela melesat, melewati wajah dinginnya seperti bayangan hantu. Ibu Wina duduk di kursi belakang. Sepanjang perjalanan panjang terus-menerus menyeka air matanya dengan tisu. Suara isak tangis penuh kekesalan terdengar teratur. Begitu melangkah melewati gerbang besi otomatis villa. Ibu Wina tidak sempat melepas sepatu hak tingginya. Langsung berbalik ke arah Tari, yang membungkuk membawa barang-barang di belakang. Ia membanting tas tangan mahalnya ke lantai. Suara kunci logam berbenturan dengan lantai marmer. Menimbulkan bunyi klang yang menusuk telinga. Tanda tangani ini Ibu Wina mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya dari lemari di ruang tamu. Melemparkannya langsung ke arah Tari. Lembaran-lembaran kertas putih berhamburan lalu jatuh di kakinya. Di halaman pertama, tulisan surat cerai terpampang hitam pekat. Jelas di bawah cahaya lampu gantung. Ibu. Tari berdiri terpaku. Seluruh tubuhnya bergetar. Meskipun ia sudah menduga hari ini. Kekejaman dan ketidakpedulian mereka pada hari ini tetap merupakan pukulan yang terlalu berat. Jangan panggil saya, Ibu Wina berteriak. Wajahnya yang biasanya elegan kini berubah bentuk. Urat-urat. Darah terlihat jelas di bagian putih matanya. Keluarga saya 3 generasi berbisnis jujur. Nama baik menjulang tinggi. Hari ini karena kamu. Seluruh keluarga besar itu menjadikan kami bahan tertawaan. Bilang kami tidak punya keturunan. Bilang kami putus garis keturunan. Saya tidak bisa membiarkan wanita jahat dan keras kepala sepertimu ini memusnahkan garis keturunan keluarga ini. Kamu tanda tangan ini lalu kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumah saya. Sekarang juga Tari tidak melihat ibu mertuanya. Ia berbalik menatap Ardi. Ardi sedang berdiri bersandar di kusen pintu. Tangannya menyalakan rokok. Asap rokok tebal menyelimuti ekspresi wajahnya. Ardi, bagaimana pendapatmu? Suara Tari pelan seperti bisikan. Namun mengandung seluruh sisa-sisa kepedihan terakhir dari cinta yang telah mati. Ardi menghirup rokok dalam-dalam. Membiarkan asap keluar melalui hidungnya, lalu mengucapkan kalimat dingin. Tanpa sedikit pun keraguan. Ibu benar. Tari, pernikahan ini 2 tahun terakhir sudah menyengsarakan kita berdua. Kamu tidak membawa apa yang dibutuhkan rumah ini. Dan saya terlalu lelah dengan keras kepalamu. Saya akan meminta pengacara menyerahkan sejumlah uang kepadamu sebagai kompensasi masa muda. Cukup untuk kamu kembali ke desa hidup tenang. Tanda tangani saja. Jangan sampai semuanya jadi lebih rumit dan memalukan. Sejumlah uang kompensasi masa muda. Kata-kata Ardi seperti seember air es yang disiramkan langsung ke hati Tari. Memadamkan sepenuhnya sedikit pun kehangatan manusiawi terakhir yang ia harapkan dari Ardi. Di mata Ardi, 2 tahun masa muda yang dikorbankan. 2 tahun menanggung penghinaan. 2 tahun bekerja tanpa gaji untuk perusahaannya hanya bernilai sejumlah uang sedekah. Mereka mendorongnya ke jalan buntu bukan karena ia salah. Melainkan karena ia tidak memenuhi tujuan pragmatis mereka dan demi gengsi palsu. Mereka di hadapan omongan keluarga. Tari membungkuk mengambil pena di meja. Tangannya tidak lagi bergetar. Ketenangan aneh muncul di hatinya. Mengisi kekosongan luka. Ia menatap lurus ke Ardi lalu menatap Ibu Wina. Saya tidak butuh sepeser pun dari uang kompensasi masa muda kalian. Kata Tari. Suaranya tegas. Jelas. Dan angkuh hingga kedua orang kaya di depannya sedikit terkejut. Saya tanda tangan bukan karena saya takut pada kalian. Tapi karena saya jijik. Dengan cara kalian memperlakukan seorang manusia.
Kalian merasa punya uang lalu menganggap diri kalian berhak menginjak-injak harga diri orang lain. Rumah ini, kemewahan ini, mulai hari ini tidak lagi berhak memenjarakan saya. Tari meletakkan surat cerai di meja, lalu membubuhkan tanda tangan dengan satu goresan tegas. Begitu kuat hingga ujung pena hampir merobek kertas. Ia berbalik dan langsung naik ke tangga. Tidak sekalipun menoleh ke ruang tamu yang megah, namun sesak seperti kuburan berlapis emas. Pukul 5.30 pagi. Kota belum sepenuhnya terbangun di bawah kabut kelabu di akhir musim semi. Suara gemerincing roda koper yang bergeser di lantai marmer ruang tamu terdengar sepi lalu lenyap di tengah keheningan villa. Tari tidak menyalakan lampu utama. Ia hanya menggunakan cahaya redup dari lampu dinding untuk meraba jalan. Ia tidak ingin membangunkan siapapun di rumah ini. Bukan karena takut melainkan karena rasa jijik yang mendalam terhadap kata-kata perpisahan palsu atau tatapan meremehkan terakhir mereka. Ketika gerbang besi otomatis perlahan menutup di belakangnya dengan suara klak mekanis yang berat. Tari berhenti di trotoar. Menarik napas dalam-dalam. Udara pagi membawa dinginnya embun malam dan bau bensin yang menyengat dari jalanan kota. Namun untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, ia merasa dadanya tidak lagi sesak. Koper kecil abu-abu tergeletak-tak, bergerak di kakinya. Di dalamnya hanya ada beberapa pasang pakaian sederhana dari masa sebelum ia menikah. Sedikit buku-buku tua dan laptop pribadinya. Semua pakaian mewah. Perhiasan mahal yang diberikan keluarga Ardi kepadanya untuk mempercantik mereka. Ia tinggalkan. Tertata rapi di tempat tidur king size yang besar sebagai pembayaran yang setara. Ia tidak memanggil taksi. Sendirian menyeret kopernya berjalan kaki lebih dari 2 kilometer ke terminal bus antar provinsi di selatan. Tari mendengar suara angin yang memecah oleh truk-truk pengangkut barang yang melaju kencang di jalan malam. Kota ini dulunya adalah impian seorang mahasiswa miskin yang lulus dengan predikat cum laude. Dulunya adalah tempat ia berpikir akan membangun keluarga kecil yang hangat dengan pria yang ia cintai. Namun kini, melihat gedung-gedung pencakar langit yang buram dalam kabut, ia hanya melihat kehampaan tak berjiwa dari blok-blok beton yang dipupuk oleh uang dan kekejaman. Bus antar kota jurusan Jawa Tengah berangkat pukul 06.50. Tari duduk di barisan paling belakang dekat jendela. Kepalanya bersandar pada kaca yang berdebu dan bercak air hujan yang pudar. Bus menyala. Bodinya bergetar, lalu perlahan meninggalkan terminal. Melaju ke tengah arus kendaraan yang mulai ramai. Kota perlahan tertinggal di belakang. Digantikan oleh pabrik-pabrik di pinggir kota. Sawah-sawah yang hijau subur dan deretan. Pohon di tepi jalan. Sepanjang perjalanan lebih dari 6 jam. Tari tidak tidur. Pikirannya melayang ke hari-hari pertama menjadi menantu. Kesabaran. Makan malam dengan air mata. Dan tadi malam. Puncak dari ketidakpedulian ketika mereka membuangnya seperti barang yang tidak berguna lagi. Ia membuka ponselnya. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada pesan singkat yang bertanya kabar dari Ardi atau siapapun di villa itu. Kepergiannya dari hidup mereka begitu cepat dan ringan. Seperti orang menghapus noda debu di permukaan meja kaca. Perasaan pahit muncul. Namun segera diikuti oleh kelegaan yang ekstrem. Jebakan kemewahan telah terbuka. Dan meskipun ia harus keluar dengan tangan kosong, ia tetaplah seorang wanita merdeka. Lebih dari jam 2 siang. Bus menurunkan Tari di sebuah persimpangan jalan raya yang berangin. Desa di Jawa Tengah menyambutnya dengan sengatan matahari dan bau asap jerami yang pekat dari sawah-sawah setelah panen awal. Dari persimpangan ke rumah orang tuanya masih sekitar 1 kilometer lebih. Ia menyeret koper karena roda kopernya macet oleh lapisan pasir halus jalan desa. Perlahan berjalan di bawah bayangan pohon-pohon akasia tua. Rumah tingkat 1 beratap genteng merah yang sudah memudar dimakan waktu milik orang tuanya muncul di ujung gang kecil. Di pagar kembang sepatu. Beberapa helai baju ayahnya yang lusuh tergantung di bawah sinar matahari. Pemandangan sederhana itu tiba-tiba membangkitkan rasa takut samar di hati Tari. Ia takut kerutan di dahi ayahnya akan semakin dalam. Takut rambut putih,
Ibunya akan semakin rontok ketika melihat putrinya yang dulu menjadi kebanggaan seluruh keluarga besar. Kini, dengan tangan kosong, membawa koper rusak, kembali setelah pernikahan yang gagal. Orang desa dulunya sangat menghargai pernikahan. Seorang wanita yang diceraikan suaminya, benar atau salah, selalu menjadi bahan gunjingan di saat santai. Tari berhenti di depan gerbang bambu yang longgar. Tangannya mencengkeram erat pegangan koper hingga buku-buku jarinya memutih. Tari. Nak, suara parau bergetar terdengar dari arah kebun sayur di samping rumah. Ibunya, Ibu Siti, membungkuk meletakkan sekeranjang kangkung yang baru dipetik ke tanah. Tangan yang kotor karena lumpur dengan tergesa-gesa menyeka kain baju batik tuanya. Ia menatap lekat putrinya yang berdiri terpaku di luar gerbang. Matanya cepat-cepat melirik koper kecil, lalu berhenti pada wajah Tari yang cekung. Mata cekung dan bahu kurusnya. Sang ibu tidak bertanya sepatah kata pun tentang Ardi. Tidak bertanya tentang kemewahan harta yang sering diperbincangkan di kota. Ia berjalan tergesa-gesa keluar. Dengan tangan kasar, kapalan yang penuh bekas luka, memeluk erat bahu putrinya. Sudah pulang. Nak, masuklah. Angin desa akhir-akhir ini jahat sekali. Mengapa jadi kurus kering begini? Suara ibu tercekat. Setetes air mata jatuh ke bahu Tari. Terasa panas. Tari tidak bisa menahan diri lagi. Semua kekukuhan palsu yang ia bangun di hadapan Ardi dan Ibu Wina tadi malam tiba-tiba runtuh sepenuhnya di hadapan pelukan ibunya. Ia menundukkan kepala di bahu kurus ibunya. Mencium bau sirih yang familiar bercampur dengan bau keringat pahit wanita yang sepanjang hidupnya berjuang keras. Ia menangis terisak-isak seperti anak kecil yang terluka di jalanan. Baru saja menemukan jalan pulang. Air mata 2 tahun penghinaan. Kekesalan kini mengalir deras tak terbendung. Ayah Tari, Bapak Budi, keluar dari teras rumah. Di tangannya masih memegang pipa cangklong bambu yang mengkilat hitam. Ia berdiri diam melihat kedua ibu dan anak itu berpelukan menangis di gang. Matanya, mata seorang mantan tentara tua yang pernah melewati badai, sedikit menyipit. Sesaat terlihat kesedihan yang mendalam. Namun dengan cepat kembali, tenang seperti biasa. Ia meletakkan pipa cangklong di ambang pintu. Berjalan mengambil koper Tari dari tanah. Masuklah. Mandi lalu makan nasi. Ibumu baru saja mengukus ikan gabus dengan kunyit, kata ayah. Suaranya berat dan mantap, seolah tidak ada badai yang baru saja melewati kehidupan putrinya. Makan malam berlangsung di teras rumah yang diterpa angin desa. Tidak ada meja marmer mewah. Tidak ada hidangan mahal yang dihitung-hitung setiap Rp1.000 uang belanja. Hanya ada sepiring kangkung rebus dengan sambal, semangkuk kuah sayur dengan perasan jeruk nipis yang menyegarkan, dan ikan gabus pedas manis yang digoreng garing dalam panci tanah liat tua. Bapak Budi duduk di samping teko teh hijau yang kental. Asap mengepul, sedikit menyengat hidung. Ia menuangkan secangkir teh untuk Tari. Perlahan mendorongnya ke arah putrinya. Ayah dan ibu miskin. Tidak punya uang untuk menjadi sandaranmu di kota besar, kata Bapak Budi. Matanya menatap ke halaman bata yang bermandikan cahaya matahari keemasan saat senja. Tapi rumah ini selalu punya tempat untukmu makan nasi. Jika pria menginjak-injakmu karena uang, ya kita pergi pulang. Tidak perlu merendahkan diri. Manusia hidup di dunia. Harga diri dan martabat itu sesuatu yang tidak bisa dibeli siapapun. Kamu menandatangani surat cerai itu benar. Ayah tidak menyalahkan. Kata-kata ayah singkat namun seperti batu besar yang menopang semangat Tari yang sedang rapuh. Ia mengerti bahwa keluarga ini meskipun tidak bisa memberinya perlindungan uang, namun memberinya keyakinan yang kuat untuk terus berdiri di atas kakinya sendiri. Ia menghabiskan semangkuk nasi desa. Rasa asin ikan kukus dan manisnya beras baru seakan meresap ke setiap serat dagingnya, memberinya energi baru untuk tubuh yang telah lama kelelahan. Malam itu, Tari berbaring di kamar lamanya. Suara katak di sawah terdengar dari jendela yang sedikit terbuka.
Suasana begitu damai dan murni. Ia meletakkan meja kayu kecil di samping tempat tidur, menyalakan lampu belajar kuning tua dan membuka laptop pribadinya. Ia melihat saldo rekeningnya yang sedikit lalu melihat pesan-pesan dari grup penerjemah lepas online yang ia ikuti beberapa bulan lalu. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan orang tua yang sudah tua. Hidup di desa memang lebih murah daripada di kota. Tetapi ia perlu menabung. Perlu membangun kembali karir dari puing-puing ini. Tari mulai mengetik di komputer. Jari-jarinya bergerak cepat di keyboard untuk menerjemahkan dokumen komersial pertama untuk proyek jangka pendek. Suara ketukan keyboard yang teratur bergema di larut malam, bercampur dengan suara gemerisik angin deretan pohon bambu di ujung jalan. Ini adalah batu bata pertama yang ia letakkan sendiri untuk membangun kembali benteng kehidupannya. Sebuah kehidupan yang mulai sekarang akan sepenuhnya ia kuasai. Tanpa bayang-bayang uang pahit atau tekanan otoriter dari siapapun. Badai awal musim panas mengguyur desa dengan guntur menggelegar yang membelah langit malam. Pagi berikutnya, udara terasa lebih sejuk, membawa bau tanah yang basah dan wangi manis tunas daun muda yang baru tumbuh. Tari bangun pukul 5 pagi. Kebiasaan hidup ketat dari masa menjadi menantu konglomerat, tampaknya belum sepenuhnya terhapus dari tubuhnya. Namun alih-alih harus sibuk menyiapkan menu atau membersihkan kamar-kamar marmer yang luas, ia kini hanya mengenakan kemeja lusuh, memakai sandal jepit bekas lalu melangkah ke teras rumah. Ibunya sudah bangun sejak kapan? Sosok kurusnya sedang sibuk menyalakan tungku kayu bakar di belakang rumah. Asap tungku naik, bercampur dengan embun pagi menciptakan selubung sutra samar yang memeluk atap genteng berlumut. Tari menarik napas dalam-dalam. Hendak melangkah ke dapur membantu ibunya mengukus ikan untuk sarapan. Namun begitu melangkah ke ambang pintu dapur, bau minyak babi goreng bawang putih bercampur dengan bau amis ikan kukus kunyit dari kemarin tiba-tiba menusuk hidungnya. Perasaan mual. Perut melilit tiba-tiba muncul dari dasar perut. Begitu cepat dan kuat hingga Tari tidak sempat menyadarinya. Kak! Ia terhuyung-huyung berbalik lari ke arah sumur di samping rumah. Satu tangan mencengkeram erat dinding semen berlumut. Tangan satunya menutupi mulutnya, berusaha menahan mual yang hebat, mengoyak tenggorokannya. Namun ia tidak muntah apapun selain beberapa teguk air asam yang pahit. Seluruh tubuh Tari bergetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Kepalanya pusing seperti baru saja melewati demam tinggi. Ibunya mendengar suara itu. Terkejut melepaskan kayu bakar yang sedang dinyalakan. Tergesa-gesa lari keluar. Ia mengusap punggung putrinya sambil menatap bahu Tari yang bergetar dengan tatapan penuh keraguan. Ada apa? Nak, apa karena kemarin perjalanan jauh lalu makan malam jadi sakit maag? Ibu bertanya dengan nada khawatir. Namun mata tuanya yang berpengalaman tiba-tiba memancarkan tatapan tajam saat melirik ke perut rata di balik baju longgar Tari. Tari menggelengkan kepala, menerima gayung air hujan dari tangan ibunya untuk berkumur. Mungkin karena akhir-akhir ini saya sering begadang, bekerja. Maaknya kambuh lagi saja. Bu, saya istirahat sebentar pasti mendingan. Tapi Tari tidak bisa menipu dirinya sendiri terlalu lama. Saat kembali duduk di tempat tidur bambu di kamar, jantungnya mulai berdetak kencang seperti genderang perang. Ia meraih ponselnya, membuka aplikasi pelacak siklus biologis yang setahun ini ia abaikan karena kekecewaan yang mendalam. Angka yang tertera di layar membuat Tari gemetar. Ia sudah terlambat menstruasi lebih dari 2 minggu. 2 tahun terakhir. Tubuhnya selalu kacau karena ramuan Tiongkok hitam pekat dan tekanan mental yang berat. Terlambat beberapa hari adalah hal biasa. Namun perasaan mual, ngidam asam, dan kepekaan berlebihan terhadap bau pagi ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Sebuah pikiran mengejutkan, gila melintas di otaknya membuat Tari bangkit berdiri. Ia mengais-ngais di sudut koper mencari dompet kecilnya. Mengambil beberapa uang receh lalu dengan tegas mengendarai motor tua ayahnya langsung menuju apotek di persimpangan kota. Sekitar 3 kilometer dari rumah. Ia melaju cepat seperti melarikan diri.
Angin menderu di telinganya, namun tidak mendinginkan panas membara di dadanya. Sesampainya di rumah, Tari mengunci rapat pintu kamar mandi kecil di belakang kebun. Ruangan yang lembab. Bau sabun murah kini hening hingga ia bisa mendengar suara napasnya sendiri yang terengah-engah. Di ambang semen, alat tes kehamilan tergeletak tak bergerak. 1 menit terasa seperti 1 abad. Tari memejamkan mata erat tidak berani melihat. Kedua tangannya terjalin erat hingga ujung jarinya memucat. Ketika ia memberanikan diri membuka mata, 2 garis merah terang terlihat jelas di permukaan kertas penyerap. Tanpa sedikit pun pudar. Tanpa sedikit pun keraguan. Itu adalah hasil yang sempurna. Anak yang ia dambakan selama 2 tahun. Anak yang karena ia harus merendahkan diri di hadapan ramuan pahit. Harus menahan tamparan verbal dari ibu mertuanya dan penolakan kejam dari Ardi. Kini muncul di saat paling sulit dalam hidupnya. Ketika ia sudah bercerai. Ketika ia sudah keluar dari kemewahan dengan tangan kosong dan kembali bergantung pada orang tua-tua di bawah atap gubuk sederhana. Astaga, Tari jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Kedua tangannya memegangi wajahnya yang sudah berlinang air mata. Apakah takdir mempermainkannya atau memberinya ganti rugi? Mengapa pada hari ia menyerahkan hasil pemeriksaan medis normal kepada Ardi, ia malah membuangnya ke tempat sampah untuk melindungi gengsi palsunya? Lalu kini, ketika sangkar emas telah terkunci, nyawa kecil ini baru mau terbangun. Kebahagiaan yang tak terhingga bercampur dengan rasa malu. Ketakutan akan masa depan seorang ibu tunggal di desa miskin membuat dada Tari seolah ingin meledak. Ia menangis. Tapi kali ini bukan air mata hinaan. Keputusasaan wanita yang ditolak. Melainkan air mata kebangkitan. Kasih sayang ibu yang suci yang baru saja terbangun dari abu. Ketukan pintu yang lembut memutus alur pikirannya. Ibunya berdiri di luar. Suaranya pelan, namun mengandung pengertian mendalam dari seorang wanita yang telah melewati badai. Tari. Nak, kenapa di dalam lama sekali ada apa? Coba cerita sama ibu. Tari cepat-cepat menyeka air matanya. Membuka pintu. Melihat wajah pucat dan mata merah putrinya. Sang ibu tidak bertanya apa-apa lagi. Hanya diam-diam mengambil alat tes kehamilan yang masih Tari genggam erat di telapak tangannya. Ibu Siti. Ibu kandung Tari. Menatap lekat kedua garis merah. Kacamata bacanya sedikit melorot di hidung. Berbeda dengan kegilaan atau penghinaan keluarga miliarder ketika menghadapi perubahan medis. Ibu miskin di desa hanya terdiam cukup lama. Bahunya sedikit bergetar, lalu ia mendongak menatap putrinya. Mata tuanya memancarkan cahaya pengampunan. Tak terbatas. Ia berjalan mendekat. Meraih kedua tangan Tari yang dingin. Menggenggamnya erat. Jangan takut. Tuhan menciptakan makhluk hidup dan rezekinya. Keluarga kita memang miskin tapi ubi. Talas tidak kurang. Ibu membesarkanmu. Kamu membesarkan cucu ini adalah berkahmu. Adalah anugerah Tuhan untukmu memulai kembali hidup. Jangan pikirkan apa-apa yang bisa memengaruhi bayi. Genggaman tangan dan penegasan ibu, seperti aliran air hangat yang membasahi jiwa Tari yang sedang bimbang. Di belakangnya, ayahnya juga baru saja berjalan kaki dari ujung gang. Mendengar cerita itu ia tidak mengatakan sepatah kata pun menyalahkan putrinya hamil di luar nikah atau mempermalukan keluarga di desa. Ia hanya diam-diam pergi ke sudut halaman. Mengangkat kapak dan beberapa batang kayu tua. Mulai memperbaiki dipan bambu agar lebih kokoh. Bersiap untuk bulan-bulan kehamilan putrinya. Perlindungan diam-diam. Tanpa kata-kata manis. Dari kerabat darah membuat Tari mengerti bahwa ia telah benar-benar diselamatkan. Seminggu kemudian, ketika morning sickness mulai menyerang tubuhnya lebih sering, Tari duduk di depan layar komputer di kamar kecilnya. Tangannya perlahan diletakkan di perutnya yang masih rata. Sebuah tekad kuat muncul di kepalanya. Keluarga Ardi sama sekali tidak boleh tahu tentang keberadaan anak ini. Ia terlalu mengenal sifat otoriter dan egois Ardi dan ibu Wina. Jika mereka tahu ia hamil anak tunggal keluarga itu, mereka akan menggunakan uang
kekuasaan, dan koneksi konglomerat untuk merebut anak itu dengan segala cara, atau menjadikannya alat untuk terus memanipulasi hidupnya. Mereka tidak membutuhkan dia sebagai istri, tetapi mereka membutuhkan seorang cucu untuk melanjutkan garis keturunan. Untuk mempercantik citra di hadapan keluarga besar di balai pertemuan leluhur. Tari tidak akan pernah membiarkan anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh dingin, pragmatis, dan meremehkan manusia seperti villa itu. Anak ini miliknya. Akan menyandang namanya dan akan dibesarkan dengan cinta murni dari keluarga yang sesungguhnya. Meskipun miskin. Keputusan itu menjadi sumber motivasi besar yang mendorong Tari untuk bertindak. Ia tidak membiarkan dirinya lelah atau menyerah pada morning sickness. Setiap hari setelah membantu ibunya memasak, ia mengunci diri di kamar bekerja dari 10 hingga 12 jam. Dokumen penerjemahan online dari mitra lepas diselesaikannya dengan akurasi mutlak. Berkat pemikiran tajam dan kemampuan bahasa asing yang sangat baik yang ia kumpulkan sejak kuliah. Kelompok penerjemahan online kecil yang ia dirikan mulai menerima kontrak-kontrak bernilai lebih besar dari usaha kecil menengah. Pendapatan yang masuk ke rekening pribadi Tari tidak lagi hanya beberapa juta rupiah yang sedikit. Itu meningkat secara bertahap setiap minggu. Setiap bulan. Setiap kali melihat angka perubahan saldo di ponselnya, Tari merasa hatinya semakin mantap. Ia mulai merencanakan untuk menabung secara finansial. Membeli susu ibu hamil terbaik. Menyiapkan uang untuk pemeriksaan kehamilan rutin di rumah sakit pusat di kota besar untuk memastikan anaknya memiliki awal yang terbaik. Kemandirian ekonomi. Meskipun dimulai dari langkah-langkah sulit di bawah atap rumah tingkat 1, perlahan mengubah Tari menjadi wanita yang sama sekali berbeda. Bangga, tangguh, dan penuh keberanian seorang ibu yang siap menghadapi segala badai untuk melindungi darah dagingnya. Musim panas yang terik berlalu, digantikan oleh angin sejuk awal musim gugur yang kering berhembus melalui sawah-sawah di Jawa Tengah yang sedang musim panen baru. 6 bulan berlalu sejak ia menandatangani surat cerai dan melangkah keluar dari gerbang besi villa pinggir kota. Kehidupan Tari telah berbelok ke jalur yang sama sekali berbeda. 6 bulan. Waktu yang cukup singkat bagi luka hati untuk sembuh. Namun juga cukup lama untuk jarak antara ia dan masa lalunya menjadi dua dunia paralel tanpa satupun titik sentuh. Di ruang kerja kecil yang diubah dari kamar gudang tua di belakang rumah. Tari duduk di depan komputer dengan layar besar yang baru saja ia beli sendiri sebulan yang lalu. Ruangan itu berbau kayu baru, kertas cetak, dan samar-samar aroma bunga jeruk dari kebun, yang masuk melalui jendela yang terbuka lebar. Tari saat ini mengenakan gaun terusan longgar dari bahan linen alami berwarna krem muda. Rambut hitam panjangnya dijepit rapi dengan jepit rambut, kayu sederhana. Lingkar perutnya sudah menonjol jelas. Bulat dan kokoh setelah 6 bulan kehamilan. Setiap kali jari-jarinya berhenti di keyboard, ia akan perlahan meletakkan telapak tangannya di perut. Merasakan kehidupan kecil di dalamnya bergerak. Tendangan lembut namun penuh vitalitas. Laporan pendapatan studio penerjemahan dan penyuntingan konten online yang didirikan Tari baru saja menunjukkan angka penyelesaian proyek kuartal ketiga. Angka yang tertera di layar sudah mencapai 9 digit. Sebuah pencapaian yang 6 bulan yang lalu. Saat ia masih menjadi istri tanpa gaji yang harus menadahkan tangan meminta uang belanja setiap hari, ia tidak pernah berani memimpikannya. Tari bukan lagi wanita yang selalu harus menundukkan kepala mendengarkan hitungan pelit ibu mertuanya. Kemandirian finansial yang didapat dari otaknya sendiri dan kerja keras 12 jam setiap hari telah mengembalikan padanya mata yang tajam, kulit yang merona, dan gaya yang anggun dari seorang wanita yang mandiri. Ia bisa membayar sendiri biaya pemeriksaan kehamilan yang mahal di rumah sakit internasional di kota. Membeli sendiri vitamin terbaik. Dan merenovasi rumah orang tua angkatnya tanpa perlu melihat ekspresi siapapun. Di dunia lain, ratusan kilometer jauhnya dari desa miskin Tari. Suasana di dalam villa bernilai 100 miliar rupiah. Itu justru kental dengan dinginnya musim gugur di kota. Ardi duduk sendirian di ruang makan yang luas.
Di depannya ada hidangan makan malam keluarga yang lengkap dengan makanan mahal yang dimasak oleh koki yang baru dipekerjakan. Tapi ia hanya mengangkat sumpit lalu meletakkannya lagi. Wajahnya memancarkan kelelahan dan keletihan. Mental setelah berhari-hari menghadapi penurunan harga saham perusahaan di pasar modal. Suasana di sekitarnya hening mencekam. Sejak Tari pergi, rumah ini seakan kehilangan kehangatan hidup minimal. Koki baru memasak makanan standar restoran. Tapi rasa hambar dan tanpa jiwa dari hidangan itu hanya membuat Ardi semakin mual dan sakit perut. Ia tanpa sadar teringat semangkuk sup penetralisir mabuk yang hangat. Hidangan sederhana, namun selalu pas dengan seleranya setiap larut malam dari tangan Tari. 2 tahun hidup bersama. Ardi pernah berpikir kehadiran Tari di rumah ini adalah hal yang wajar. Sama seperti sofa mahal atau lukisan Feng Shui yang tergantung di dinding. Ada ya bagus. Tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi 6 bulan ini, ketidakhadirannya telah meninggalkan kekosongan yang menganga. Menyingkap kesepian telanjang seorang pria kaya raya, namun tidak memiliki rumah yang sesungguhnya. Wanita-wanita terpelajar. Berlatar belakang. Keluarga setara yang Ibu Wina kenalkan kepadanya selama beberapa bulan terakhir. Semuanya mengenakan pakaian mewah. Tersenyum anggun. Namun mata mereka selalu terpaku pada dompet kulit, kunci mobil mewah, atau nama baik keluarga Ardi. Mereka mendekatinya seperti mendekati kesepakatan investasi yang menguntungkan. Tidak ada yang bertanya apakah ia lelah setelah perjalanan dinas panjang. Tidak ada yang mengurangi garam di hidangan ketika tahu tekanan darah ayahnya sedang meningkat. Ardi. Nak. Kamu tidak makan apa-apa lagi. Ibu Wina turun dari tangga. Suaranya yang anggun akhir-akhir ini agak serak karena kurang tidur. Ia duduk di seberang putranya. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Dari keluarga Nona Putri, pemilik perusahaan properti, baru saja menelepon ibu. Mereka bilang akhir-akhir ini kamu terlalu acuh tak acuh. Beberapa kali janji bertemu kamu tolak. Ada apa kamu harus segera mempercepat urusan pernikahan? Nak, nama baik keluarga kita tidak bisa terus-menerus digunjingkan karena tidak ada penerus. Ardi mendecak sambil mendorong piring nasinya menjauh. Nadanya penuh ketidakpuasan dan ketidaksabaran. Bu, tolong jangan memaksa saya lagi. Bu, menantu baru. Nona kaya raya yang ibu kenalkan itu. Apa ada yang mau masuk dapur memasak bubur untuk ayah saat sakit? Atau mereka hanya pintar mengajak saya berbelanja di mal untuk menggesek kartu saya? Saya lelah sekali. Bu, Ardi, kenapa kamu membandingkan para nona bangsawan itu dengan orang miskin seperti Tari dulu? Ibu Wina menyela dengan wajah merah. Gengsi palsunya kembali muncul. Dia pergi itu bagus untuk rumah ini. Kamu lihat saja. Sebulan ini dia menghilang. Pasti pulang ke desa menggarap sawah. Tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Wanita mandul seperti itu. Kenapa kamu menyesalinya sampai merusak nama baik? Kemenangan Ibu Wina terhenti ketika Bapak Budi masuk ke ruang makan. Dengan setumpuk dokumen di tangannya. Ia tidak duduk di meja. Hanya melemparkan pandangan dingin ke arah kedua ibu dan anak itu. Perusahaan mitra baru saja melaporkan. Proyek Timur mengalami masalah hukum. 6 bulan terakhir. Sejak Ardi memecat tim proyek lama untuk digantikan dengan orang baru dari keluarga. Kemajuan berkas lambat seperti siput. Jika tidak selesai bulan ini, kerugian akan mencapai puluhan miliar. Bapak Budi berbalik, dan langsung naik ke ruang kerja. Meninggalkan suasana hening yang mencekik. Ardi mengusap kedua pelipisnya yang berdenyut-denyut karena pusing. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Tari bukan hanya seorang istri pendiam di sudut dapur. Ia dulunya adalah rekan kerja yang luar biasa. Orang yang diam-diam begadang untuk memperbaiki setiap klausul kontrak. Melindungi perusahaan keluarganya dari jebakan hukum tanpa pernah menuntut bayaran yang setara. Ego sombong seorang miliarder 6 bulan lalu. Pernah menyatakan bahwa tanpa rumah ini, ia hanya akan merangkak. Kini ditampar keras oleh kenyataan yang menghancurkan impiannya. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak baik. Keluarganya tidak baik.
Dan kemewahan yang gemerlap ini sedang hancur dari dalam. Untuk menutupi penyesalan tak terlihat yang menggerogoti harga dirinya, dan juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa keputusannya untuk bercerai adalah benar. Ardi dengan tegas bangkit berdiri. Ia menoleh menatap ibunya. Matanya menunjukkan kesombongan keras kepala. Minggu depan saya akan setuju untuk melangsungkan pertunangan dengan nona itu sesuai keinginan ibu. Saya akan mengadakan acara besar. Mengundang semua media dan keluarga besar di atas untuk hadir. Kalau begitu bagus sekali, memang begitu. Anak ibu-ibu Wina berseri-seri. Tapi sebelum itu, Ardi menggertakkan giginya. Sudut bibirnya menyeringai tipis penuh ejekan. Saya sendiri yang akan pergi ke desa. Tari. Saya ingin menyerahkan kartu undangan pernikahan berlapis emas ini langsung kepada dia dan keluarga di desa itu. Saya ingin dia melihat bahwa setelah keluar dari rumah ini, dia selamanya adalah pecundang. Sedangkan saya tetap berdiri di puncak kemewahan yang seumur hidupnya tidak akan pernah bisa dia raih lagi. Kartu undangan pernikahan berlapis emas dengan ukiran indah tergeletak di meja makan saat ini berkilauan dengan cahaya dingin dan tajam. Ardi mengepalkan tangannya. Ego yang terluka dari seorang pria otoriter mendorongnya untuk melakukan kunjungan yang merendahkan. Padahal ia tidak tahu bahwa perjalanan itu adalah awal dari kehinaan yang ekstrem yang menunggu ibu dan anaknya di depan. Suara mesin Mercedes baru yang mengaum keras memecah keheningan desa miskin pada suatu sore di bulan Desember yang kering. Mobil mewah yang mengkilap dan rendah itu membelah debu. Membawa serta dedaunan akasia kering yang melesat melewati jalan desa yang berliku di bawah tatapan penasaran. Ardi mengencangkan cengkeramannya pada kemudi. Matanya menatap tajam ke jalan beton yang semakin menyempit. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan bercampur sedikit kepuasan samar. Di kursi penumpang, Ibu Wina mengenakan gaun beludru bordir benang emas yang elegan. Kalung mutiara besar melingkar di lehernya. Tangannya dengan santai memegang kipas rendah kecil, mengibaskannya. Meskipun udara akhir tahun sudah mulai dingin, ia menyeka sedikit keringat di hidungnya dengan sapu tangan sutra. Nada suaranya penuh prasangka saat melihat keluar jendela mobil. Daerah pelosok ini, berapa kali pun kesini tetap terasa sesak. Debu menempel di mobil. Ardi, cepat selesaikan urusan kartu undangan ini lalu kembali ke kota. Ibu tidak tahan bau lumpur di sini lebih dari 1 jam. Sebentar lagi sampai. Bu. Ardi menyeringai. Jarinya mengetuk perlahan amplop. Kulit buaya yang berisi kartu undangan pertunangan yang diletakkan di laci konsol. Setelah 6 bulan. Ego sombong sang miliarder yang terluka oleh keheningan tegas mantan istrinya akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskannya. Ia ingin melihat wajah Tari yang cekung karena kehidupan yang sulit. Ingin melihat penyesalan yang terpancar di matanya ketika menyadari pria yang pernah ia tolak akan segera menikah lagi dengan putri konglomerat paling terpandang di ibu kota. Ia ingin keluarga miskin di desa ini mengerti bahwa setelah keluar dari kemewahan, Tari tidak lain hanyalah orang yang gagal dan tidak punya apa-apa. Mobil Mercedes berhenti persis di depan gerbang bambu yang longgar di rumah orang tua Tari. Suara mesin tiba-tiba mati, meninggalkan kepulan asap abu-abu samar yang melayang melewati deretan kembang sepatu yang rimbun. Ardi membuka pintu dan turun, merapikan kerah jasnya. Sepatu kulit merek mewahnya menginjak keras tanah berpasir halus, menciptakan kontras yang mencolok dengan pemandangan sederhana di sekitarnya. Ibu Wina juga dengan angkuh turun. Tangannya menutupi hidung. Berjalan dengan hati-hati menghindari sisa-sisa lumpur dari hujan semalam. Bapak Budi, Ayah Tari, sedang duduk di teras rumah dengan teliti menggunakan pisau kecil untuk merapikan beberapa bilah bambu untuk persiapan membuat keranjang baru. Mendengar suara mobil, ia mendongak. Mata tuanya yang seperti mantan prajurit menyipit di bawah sinar matahari sore yang keemasan. Namun ia tidak berdiri menyambut. Juga tidak ada sedikit pun kejutan atau keramah tamahan yang biasa terlihat pada orang miskin ketika tamu penting dengan mobil mewah berkunjung. Ia meletakkan bilah bambu di ambang pintu. Perlahan mengambil segenggam daun teh hijau lalu memasukkannya ke dalam teko tanah liat.
Gerakannya santai dan tenang dengan aneh. Bapak Budi. Akhir-akhir. Ini masih sehat. Pak Ardi melangkah ke halaman. Nada suaranya memang bertanya kabar. Namun intonasi yang merendahkan dan dagu yang sedikit terangkat menunjukkan seluruh kesombongannya. Bapak Budi mendongak menatap Ardi dan ibunya. Sedikit mengangguk basa-basi. Saya sehat. Nak. Kalian kesini ada urusan apa? Ibu Wina melangkah mendekat. Melihat sekeliling halaman bata lalu dengan sinis duduk di kursi kayu di bawah bayangan pohon belimbing. Menyeka meja. Teh sederhana dengan tisu sebelum meletakkan tas tangannya yang mahal. Ia tersenyum tipis. Suaranya lantang dan standar seorang nyonya bangsawan. Selamat siang. Bapak, hari ini saya dan putra saya ada sedikit urusan penting melewati provinsi. Sekalian mampir menjenguk keluarga dan juga ingin menyampaikan undangan yang terhormat kepada Bapak, Ibu, dan Tari. Ibu Wina berbicara sambil memberi isyarat kepada Ardi. Ardi perlahan mengeluarkan kartu undangan. Pernikahan berlapis emas dengan ukiran burung phoenix yang indah dari sarung kulit buaya. Meletakkannya perlahan di atas meja kayu sederhana tepat di samping teko teh hijau Bapak Budi. Minggu depan saya akan melangsungkan pertunangan dengan Nona Putri dari grup Hotel Surya Jaya. Pestanya diadakan di Pusat Konvensi Internasional. Ardi berbicara dengan nada penuh kesombongan. Matanya melirik ke arah rumah tingkat 1, seolah ingin secara tidak langsung menegaskan. Posisinya yang tak tersentuh. Bagaimanapun juga pernah saling mengenal. Saya dan Ibu merasa tetap perlu mengirimkan kartu undangan kepada keluarga Bapak agar tahu dan bisa turut berbahagia. Mereka menunggu ekspresi terkejut. Sedikit rasa rendah diri. Atau bahkan kemarahan terpancar di wajah ayah tua itu. Tapi tidak. Bapak Budi menatap kartu undangan pernikahan mewah itu dengan tatapan datar seperti permukaan danau tanpa angin. Ia tidak menyentuhnya. Hanya mengambil cangkir teh. Menyeruput sedikit lalu perlahan mengembuskan asap rokok lintingan tipis. Kalau begitu, selamat untukmu, kata Bapak Budi. Suaranya berat dan mantap. Tanpa sedikit pun keraguan atau rasa rendah diri di hadapan kekayaan miliaran yang berdiri di depannya. Keluarga saya miskin. Mungkin tidak cocok dengan tempat-tempat mewah seperti itu. Niat baik ini kami terima. Tapi untuk pesta, kami mohon izin tidak bisa hadir. Tari di rumah saya sekarang juga sangat sibuk. Tidak punya waktu untuk pergi jauh. Ibu Wina mendengar itu. Ego harga dirinya langsung muncul. Ia menyeringai. Nada suaranya mulai berubah menjadi ejekan terang-terangan. Oh, Bapak ini terlalu formal. Saya tahu Tari di desa pasti juga sibuk. Hanya berkutat di sawah dan kebun. Mana ada waktu. Kasihan juga. Wanita yang sudah pernah gagal dalam pernikahan lalu dituduh mandul. Di desa ini pasti sulit untuk mengangkat kepala di hadapan tetangga. Anak saya baik hati. Bagaimanapun juga sebelum pergi sudah meninggalkan uang saku untuknya. Tidak tahu sudah dipakai atau belum. Atau... Ibu Wina, suara Bapak Budi tiba-tiba memotong ucapan mantan ibu mertua putrinya. Suaranya tidak keras, namun ketegasannya dan wibawa seorang pria yang sepanjang hidupnya menjunjung tinggi harga diri membuat Ibu Wina tanpa sadar terdiam. Bapak Budi menatap langsung ke mata wanita kaya itu. Tatapannya tajam seperti pisau. Putri saya keluar dari rumah ibu dengan tangan kosong. Dia tidak mengambil sepeser pun uang sedekah dari putra ibu. Dia memang miskin. Tinggal di rumah tingkat 1. Tapi nasi yang dia makan itu hasil kerja keras tangannya sendiri. Tidak butuh belas kasihan siapapun. Keluarga saya memang tidak punya mobil mewah. Tapi tidak pernah mengajari anak kami kebiasaan sombong karena uang untuk menginjak-injak orang lain. Suasana di halaman tiba-tiba membeku seperti agar-agar. Ardi mengerutkan kening. Ego sombong. Sang miliarder muncul ketika melihat mantan ayah mertuanya masih mempertahankan sikap angkuh dan acuh tak acuh itu. Ia tidak percaya Tari bisa hidup baik tanpa uangnya. Ia gelisah menoleh ke arah rumah utama, di mana pintu kamar masih sedikit terbuka di balik tirai kain kasar. Di mana Tari?
Pak, saya sudah jauh-jauh ke sini. Apa dia tidak menghormati saya sedikit pun untuk keluar menyapa? Ardi menggertakkan giginya. Kesabaran terakhirnya sudah habis. Ia ingin melihat Tari. Ingin menyaksikan sendiri kemenangannya dalam perang psikologis yang telah berlangsung 6 bulan ini. Tepat saat itu, terdengar suara klak selot pintu kayu di belakang rumah utama. Memecah kesunyian yang tegang. Tirai kain kasar sedikit tersibak. Sesosok bayangan perlahan keluar ke teras rumah di bawah sinar matahari sore yang keemasan di akhir musim panas di Jawa Tengah. Kehadiran bayangan itu adalah jebakan tak terlihat takdir. Bersiap untuk memberikan pukulan telak yang akan meruntuhkan seluruh kesombongan patologis keluarga miliarder itu. Tirai kain kasar di teras rumah bergerak lembut mengikuti angin sore. Tersibak ke samping. Tari perlahan melangkah keluar dari kegelapan kamar tua. Di bawah sinar matahari keemasan dan kering di sore akhir tahun. Ia muncul sebagai tantangan telanjang terhadap semua rencana merendahkan yang sedang berputar di halaman bata. Tari mengenakan gaun terusan. Panjang dari bahan linen alami berwarna krem. Rambut hitam legamnya tergerai di bahu. Wajahnya tanpa sedikit pun bedak atau lipstik, namun memancarkan kecerahan. Wajah yang sehat dari seorang wanita yang dipupuk oleh kedamaian. Namun yang membuat seluruh ruangan tiba-tiba terdiam mencekik bukanlah aura anggunnya melainkan perut buncitnya yang sudah sangat besar. Bulat dan kokoh di balik gaun longgar. Ia berjalan santai. Satu tangannya perlahan diletakkan di bawah. Perutnya sesuai insting seorang ibu yang melindungi. Setiap langkahnya mantap dan tenang. Bruk amplop kulit buaya mewah di tangan Ardi terlepas dari jari-jarinya yang tiba-tiba lemas. Jatuh ke lantai semen berdebu di halaman. Sang miliarder berdiri terpaku di tempat. Seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik ribuan volt langsung ke otaknya. Matanya membelalak. Terpaku pada perut buncit mantan istrinya yang jelas terlihat. Napasnya tercekat di tenggorokan. Angka-angka saham. Transaksi jutaan dolar. Atau kartu undangan pernikahan berlapis emas yang angkuh tergeletak di meja tiba-tiba berubah menjadi sampah tak berarti. Sebuah kebenaran yang mengejutkan. Kejam. Langsung menyerang kesombongan otoriter yang selama ini ia miliki. Tari hamil dan waktu 6 bulan perceraian tepat bertepatan dengan kehidupan yang sedang bersiap untuk lahir. Ibu Wina yang duduk di sampingnya juga menjatuhkan kipas rendah ke tanah. Senyum. Sinis penuh kemenangan di wajah wanita bangsawan itu mengeras lalu berubah menjadi ekspresi aneh yang mengerikan. Ia tergagap. Bibirnya bergetar tidak bisa mengucapkan kata-kata. Jarinya yang gemetar menunjuk ke arah perut buncit Tari, seolah melihat sesuatu yang gaib. 6 bulan lalu. Dialah yang melemparkan surat cerai ke wajah Tari. Menghina Tari sebagai wanita mandul. Sebagai biang keladi yang memutus garis keturunan utama yang terhormat. Kini, perut buncit yang sudah besar itu seperti tamparan pedas. Langsung menghancurkan seluruh kebanggaan dan kesombongan yang disebut keluarga terpandang itu. Tari, kamu. Perut itu. Bagaimana suara Ardi serak dan hilang. Tidak ada lagi sedikit pun wibawa seorang atasan. Ia melangkah maju. Hendak mengulurkan tangan namun terhenti di udara. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan yang ekstrem. Tari berhenti di ambang teras rumah. Berdiri di posisi yang lebih tinggi dari kedua orang kaya. Yang berdiri di halaman bata. Tatapan matanya menatap lurus ke Ardi. Datar. Tanpa kebencian. Tanpa dendam. Hanya ada rasa jijik yang mendalam terbungkus dalam ketenangan yang menakutkan. Kamu bertanya hal yang berlebihan. Ardi. Tari berbicara. Suaranya jernih dan mantap bergema di halaman kecil. Wanita yang hamil 7 bulan ya hamil. Apalagi tapi mengapa sekarang? Mengapa 6 bulan lalu di rumah saya? Kamu tidak bilang Ibu Wina saat itu baru bisa mendapatkan kembali suaranya. Ia bangkit berdiri. Melangkah beberapa langkah. Nadanya bergetar, namun tetap berusaha menyembunyikan kepanikannya di balik sikap bertanya. Kamu hamil dengan siapa? Atau kamu sudah punya kekasih sebelum keluar dari rumah saya? Ardi, anak saya begitu sehat. 2 tahun ini kamu tidak bisa melahirkan. Baru 6 bulan pergi dari rumah saya sudah hamil begini.
Bagaimana kamu menjelaskannya? Sebuah tawa mengejek pelan keluar dari sudut bibir Tari. Tipis namun menusuk seperti jarum ke telinga pendengar. Ia mengeluarkan selembar kertas A4 yang sudah dilipat rapi dari tas kain yang tergantung di pinggangnya. Lalu diam-diam meletakkannya di atas meja kayu. Tepat di atas kartu undangan pernikahan berlapis emas milik Ardi. Ibu Wina. Ibu kurangi menyebarkan fitnah agar tidak merusak pahala. Tari menatap lurus ke mantan ibu mertuanya. Setiap kata yang keluar tajam. Ini adalah salinan berkas medis rutin saya. Termasuk hasil tes DNA janin dari minggu ke-16 dengan metode non-invasif yang dilakukan langsung oleh Rumah Sakit Internasional di kota. Anak ini membawa darah siapa? Waktu pembuahan yang tepat pada malam mana sebelum saya menandatangani surat cerai seminggu yang lalu. Semuanya tercatat jelas. Saya melakukan tes ini bukan untuk membela diri di hadapan kalian, melainkan agar nanti anak saya besar. Ia punya cukup dokumen hukum untuk membuktikan bahwa ia sepenuhnya bersih. Tidak. Terkait dengan setetes darah kotor pengkhianatan manapun. Ardi menerjang. Merebut kertas di meja. Jari-jarinya gemetar membuat kertas itu kusut. Matanya liar. Melirik deretan angka medis. Kesimpulan yang menegaskan hubungan darah. Mencapai 99. Pai Otak Ardi seakan meledak. Malam itu, malam seminggu sebelum peresmian Balai Pertemuan Leluhur. Satu-satunya malam, ia pulang dalam keadaan mabuk berat dan memaksanya menjalankan kewajiban suami istri dengan dingin. Anak, itu telah terbentuk dari kekejaman pernikahan itu. Namun yang membuat Ardi lebih malu dan sakit hati adalah kesadaran terlambat tentang kondisi fisiknya sendiri. Hasil ini adalah bukti kuat yang menunjukkan Tari sepenuhnya normal. Orang yang bermasalah. Orang yang selama ini lari dari sains. Menyalahkan semua dosa dan kemandulan kepada istrinya untuk melindungi gengsi otoriter pengecutnya adalah dirinya. Ia berdiri terpaku. Berkas medis jatuh dari tangannya. Wajahnya merah. Padam karena malu di bawah tatapan tajam Bapak Budi yang duduk di samping teh. Tari. Nak sikap Ibu Wina berbalik 180 derajat. Nalur pragmatis. Tergila-gila cucu dari wanita kaya itu segera muncul. Mengalahkan kesombongan. Ia tergagap. Wajahnya yang tua menunjukkan keinginan yang jelas. Hendak mendekat ke teras rumah untuk menyentuh perut buncit Tari. Mengapa kamu begitu bodoh? Hamil cucu satu-satunya keluarga kita kok kamu sembunyikan? Pantas saja akhir-akhir ini. Ardi selalu sial. Ternyata anak kita di luar sana. Sudahlah. Kamu sudah tanda tangan surat cerai. Mari kita batalkan. Biar ibu suruh Ardi membatalkan pertunangan itu. Keluarga kita akan membawamu kembali ke kota. Villa luas. Suplemen dan susu impor tidak kurang apa-apa. Masa di desa miskin ini bisa membesarkan bayi? Ibu minggir. Tari dengan tegas melangkah mundur satu langkah. Kedua tangannya memegangi perutnya. Tatapannya menatap Ibu Wina seperti melihat makhluk asing. Ketegasan dan dinginnya Tari membuat tangan Ibu Wina yang terulur terhenti di udara. Sangat malu. Saya ingatkan Ibu. Saya dan putra Ibu sudah resmi bercerai. Pengadilan sudah mengeluarkan keputusan cerai talak 3 bulan yang lalu. Tari berbicara dengan jelas. Setiap kata yang keluar seperti guyuran air es yang langsung menusuk keserakahan mereka. Anak ini akan menyandang nama saya. Nama ayah saya. Di akta kelahirannya nanti. Bagian nama, ayah akan dikosongkan. Dia tidak ada hubungannya dengan kemewahan. Juga tidak ada hubungannya dengan keluarga utama atau balai pertemuan leluhur puluhan miliar kalian. 6 bulan lalu kalian mengusir saya demi gengsi di hadapan keluarga. Maka 6 bulan kemudian jangan berani-berani membawa uang ke sini untuk merebut anak saya. Tari, kamu tidak bisa egois. Begitu Ardi berteriak. Harga diri seorang miliarder terinjak-injak hingga berubah bentuk. Ia menatap mantan istrinya dengan perpaduan permohonan dan kemarahan. Seorang yang terbiasa memiliki bayi itu anak saya. Ahli waris sah perusahaan. Kamu menahannya di desa miskin ini.
Kamu memberinya makan kangkung di rumah tingkat 1. Apa kamu tidak memikirkan masa depannya? Saya punya uang. Saya bisa memberinya kehidupan terbaik di dunia. Tari menatap Ardi. Matanya tiba-tiba memancarkan rasa kasihan yang mendalam untuk seorang pria malang yang hanya tahu menggunakan uang untuk mengukur nilai kehidupan. Ia perlahan mengelus perutnya. Tersenyum. Senyum yang cerah dan angkuh, hingga membuat mobil mewah yang terparkir di ujung gang terlihat redup. Uangmu bisa membeli rasa hormat, Tari bertanya dengan lembut namun tajam. Menusuk balon ilusi Ardi. Anak saya. Meskipun tumbuh besar makan kangkung di rumah ini, ia akan tahu bagaimana menjadi manusia. Tahu mencintai dan dibesarkan dengan harga diri. Lebih baik daripada hidup di villa ratusan miliar kalian untuk belajar kebiasaan sombong karena uang. Meremehkan orang lain. Belajar menghina ibunya sendiri. Dan jangan khawatir, saya tidak bisa membesarkan anak. Studio penerjemahan saya saat ini menghasilkan pendapatan setiap bulan lebih dari cukup untuk memberikan anak saya kehidupan yang layak, pendidikan yang baik tanpa perlu sepeser pun uang sedekah dari kalian. Ardi menatap ekspresi tegas. Tari lalu menatap layar ponselnya yang menyala di meja, di mana notifikasi pendapatan sebuah perusahaan independen baru saja muncul. Ia menyadari bahwa wanita di depannya telah sepenuhnya lepas dari kendali keluarganya. Ia bukan lagi menantu miskin, lemah yang bisa mereka peras sesuka hati. Ia telah membangun kerajaannya sendiri dari harga diri dan bakatnya sendiri. Ayah, saya lelah. Saya mau istirahat di kamar dulu. Tari berbalik bicara kepada Bapak Budi. Lalu tanpa sekalipun menoleh menatap Ardi dan ibunya. Lagi. Ia perlahan berbalik masuk ke dalam rumah. Tirai kain kasar menutup. Memutus sepenuhnya aliran cahaya gemerlap namun palsu dari dunia kemewahan di luar sana. Di halaman bata kecil, Bapak Budi masih duduk diam di samping teko teh hijau yang sudah dingin. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun pengusiran. Juga tidak menggunakan kata-kata kasar untuk mengusir. Ia hanya bangkit berdiri, memegang sapu lidi bambu, menyapu daun-daun belimbing yang gugur di sekitar meja. Lalu dengan santai mengambil kartu undangan pernikahan berlapis emas dan surat pertunangan Ardi. Melemparkannya langsung ke tumpukan sampah daun kering di sudut halaman. Menyalakan api. Api berkobar. Membakar semua ukiran indah menjadi abu hitam pekat. Terbang terbawa angin desa. Ardi berdiri terpaku menatap tumpukan abu itu. Dadanya naik turun seperti baru saja kehilangan napas. Belum pernah dalam hidup miliarder ini ia merasakan ketidakberdayaan seperti itu. Uang. Senjata serbaguna yang membantunya memanipulasi pasar, menyuap hubungan, dan membuat orang lain tunduk. Kini benar-benar kehilangan kekuatannya di hadapan sebuah rumah tingkat 1 beratap genteng berlumut. Ibu Wina gemetar mencengkeram erat lengan putranya. Wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah. Merasa malu sekaligus menyesal. Menoleh ke arah pintu kamar yang tertutup rapat lalu dengan lesu masuk ke mobil. Suara mesin Mercedes kembali terdengar. Namun, kali ini tidak ada lagi kemegahan. Keangkuhan seperti saat datang. Mobil itu mundur dari gang sempit dengan susah payah. Roda mobil tergelincir di genangan lumpur membuat lumpur berhamburan ke semak-semak kembang sepatu di tepi jalan lalu melesat pergi. Meninggalkan kepulan asap abu-abu yang cepat menghilang di udara yang berangin. Keluarga miliarder itu telah mundur dalam kehinaan yang ekstrem. Membawa serta bayangan penyesalan yang terlambat dan karma yang nyata, yang akan mereka tanggung selama bertahun-tahun kemudian. Di kamar kecil, Tari berdiri bersandar di pintu kayu. Kedua tangannya terjalin perlahan diletakkan di atas perut buncitnya yang sudah kokoh. Ia mendengar suara mobil Ardi yang semakin menghilang di ujung jalan desa. Mendengar keheningan familiar kampung halamannya kembali. Sebuah napas panjang dari lubuk dadanya perlahan terhembus. Perasaan lega. Kebebasan yang sesungguhnya membanjiri seluruh indranya. Seperti seseorang yang baru saja melepaskan belenggu emas yang mengikat kakinya selama 2 tahun ini. Ia tidak menyesal. Tidak merana. Matanya menatap ke langit biru cerah,
melalui jendela kecil yang dibanjiri sinar matahari. Ayahnya masuk ke kamar. Tangannya membawa semangkuk air jeruk bali hangat. Ditaburi beberapa helai jahe yang sedikit pedas. Ia meletakkan mangkuk air di meja. Menatap putrinya yang tumbuh dewasa dari badai kehidupan dengan tatapan penuh kasih. Sayang seorang ayah. Mereka sudah pergi, kata Bapak Budi. Suaranya berat dan hangat. Mulai sekarang kamu tenang saja menjaga kandungan. Tidak ada yang berani datang mengganggu kalian berdua lagi. Pohon ada akarnya. Air ada sumbernya. Kalau menempel di tanah ibu tidak akan takut patah ranting atau gugur daun. Terima kasih, Ayah. Tari menerima mangkuk air. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Jika 6 bulan lalu ia tidak dengan tegas membawa koper rusaknya keluar dari villa itu. Jika ia tidak memiliki keluarga miskin, namun kaya harga diri sebagai sandaran, maka kini mungkin ia masih menjadi bayangan yang terus-menerus menanggung siksaan mental yang mengerikan dalam sangkar emas kemewahan. Hidup ini memang sangat adil. Ketika seseorang berani melepaskan kemewahan yang tidak berarti untuk melindungi harga dirinya, maka takdir akan secara otomatis membuka jalan hidup yang paling cemerlang. Bulan-bulan berikutnya di musim dingin tahun itu berlalu dalam ketenangan mutlak. Studio penerjemahan online Tari berkembang pesat. Tidak ada lagi malam-malam bekerja diam-diam dalam ketakutan. Tidak ada lagi omelan tentang uang belanja dari ibu mertua. Potensi otaknya sepenuhnya terbebaskan. Ia merekrut 3 teman kuliah lamanya. Orang-orang yang berbakat namun sedang kesulitan karena keadaan. Membentuk tim kerja profesional dari jarak jauh. Pendapatan mengalir ke rekening pribadinya secara teratur setiap bulan. Membantunya sepenuhnya mandiri dalam mempersiapkan persalinan yang akan datang. Ia sendiri yang memesan tempat tidur bayi kayu ek alami secara online. Beberapa set pakaian bayi dari kain katun lembut. Dan memesan paket persalinan lengkap di rumah sakit internasional terkemuka di kota di Jawa Tengah. 30 km dari rumah. Februari tahun berikutnya. Ketika kelopak bunga melati kuning di halaman, rumah orang tuanya mulai mekar menyambut musim semi. Tari melahirkan bayi laki-laki yang lucu dengan berat 3 kilogram. Bayi itu lahir dengan tangisan yang nyaring. Menyegarkan seperti proklamasi kehadiran yang membanggakan dari sebuah kehidupan baru. Saat perawat meletakkan bayi yang merah, harum susu di dada telanjang Tari, ia menatap mata yang terpejam dan hidung mancung yang persis seperti dirinya. Air matanya kembali jatuh. Namun itu adalah air mata. Kebahagiaan yang sempurna dari seorang pemenang yang telah melewati lembah lumpur untuk mencapai fajar. Ia menamai anaknya An. Nama yang sederhana namun mengandung seluruh harapannya tentang kehidupan yang damai. Mandiri. Tidak perlu berebut atau merendahkan diri di hadapan kemewahan siapapun. Di akta kelahiran An, bagian nama belakang menggunakan nama Tari. Bagian nama ayah dikosongkan. Sebuah ruang putih bersih. Seperti ia telah sepenuhnya menghapus keberadaan Ardi dari hidupnya dan anaknya. 3 tahun kemudian, kota di Jawa Tengah berubah wajah dengan deretan rumah kota modern dan deretan pohon hijau rindang di sepanjang tepi sungai. Di sebuah rumah kota 3 lantai dengan arsitektur minimalis, dipenuhi tanaman hijau dan sinar matahari. Terletak tepat di pusat kota. Tawa anak-anak terdengar riuh. Ini adalah kantor resmi perusahaan penerjemahan yang dipimpin Tari sebagai direktur. Sekaligus juga rumah kecil bagi ia dan putranya. Di usia 31 tahun, Tari memancarkan kecantikan yang matang dan gaya yang sangat percaya diri sebagai seorang pengusaha wanita sukses. Seseorang yang membangun kerajaannya sendiri tanpa perlu dukungan dari konglomerat manapun. Bu, kata Paman Hadi, hari ini ada rombongan tamu dari kota untuk menandatangani kontrak besar. Ibu pakai gaun ini cantik sekali. Anne. Kini seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang cerdas. Matanya bersinar dan kulitnya sehat. Berlari kencang dari ruang tamu. Tangannya memegangi ujung gaun ibunya sambil tersenyum lebar. Tari membungkuk memeluk anaknya erat. Menghirup bau keringat anak-anak yang harum dan sederhana. Hatinya dipenuhi kebahagiaan yang sempurna.
Pada saat yang sama, di seberang jalan, tersembunyi di balik bayangan pohon beringin tua raksasa, sebuah mobil Porsche hitam mewah sudah terparkir di sana sejak 2 jam yang lalu. Ardi duduk di kursi pengemudi. Tangannya mencengkeram erat kemudi, hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya yang cekung dan penuh kerutan karena penuaan dini menatap tajam melalui jendela mobil yang gelap. 3 tahun terakhir, kehidupan Ardi adalah serangkaian hari-hari badai yang mengerikan. Upacara pertunangan dulu dengan putri konglomerat hotel telah bubar sebelum hari pernikahan karena perselisihan harta yang berbau pragmatis. Perusahaan keluarga Ardi terjerembab dalam gugatan hukum yang panjang karena ketidakmampuan tim. Proyek baru. Harga saham anjlok drastis. Villa ratusan miliar rupiah kini hanya menyisakan sepasang orang tua yang sakit-sakitan hidup dalam penderitaan. Kesepian dan seorang pria paruh-baya yang kosong jiwanya. Ardi telah berkali-kali mengendarai mobil ke sini. Diam-diam berdiri dari jauh untuk melihat putra kandungnya tumbuh besar setiap hari. Melihat mantan istrinya semakin berseri-seri. Bahagia. Ia punya uang. Punya mobil mewah. Tapi selamanya, tidak akan pernah memiliki hak untuk melangkah melewati pintu yang dibanjiri sinar matahari itu untuk memeluk anaknya. Tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari wanita yang pernah ia buang. Itu adalah hukuman paling kejam. Sebuah penjara tak terlihat dalam kekayaannya sendiri yang sepi. Suara mesin Porsche terdengar sayup-sayup lalu berbalik menghilang di tengah keramaian lalu lintas kota. Meninggalkan kepulan asap yang cepat menghilang di bawah sinar matahari. Tari menggandeng tangan Anne melangkah ke teras rumah. Angin dari sungai di depan berhembus sejuk membuat gaun terusan Tari sedikit bergoyang. Ia mendongak menatap langit biru cerah, di mana burung layang-layang terbang berputar-putar menyambut musim semi baru. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari kedua ibu dan anak itu, mewarnai kuning halaman kecil yang penuh bunga melati. Tari tersenyum tipis, menggenggam erat tangan kecil putranya. Badai telah benar-benar berlalu di balik lautan masa lalu. Dan di kakinya saat ini, sebuah kehidupan baru, bebas, bangga, dan dipenuhi kebahagiaan sejati telah resmi dimulai di tanah ibu pertiwi yang penuh toleransi. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir cerita. Jika Anda merasa cerita ini menarik, silakan tinggalkan komentar, bagikan perasaan Anda, dan subscribe ke channel ini untuk mengikuti cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.